Halo semuanya, selamat datang di podcast Angkat Bicara dari bicarakan.id. Halo. Kita hari ini akan ngobrol tentang stres in general ya. Jadi stres dalam pekerjaan, stres dalam percintaan mungkin, stres dalam keluarga. Jadi semuanya tentang stres. Betul. Bersama kita hari ini udah ada narasumber kita, namanya Erik Sucitra. Hai. Erik ini adalah seorang konselor di bicarakan.id. Dia adalah konselor yang spesialis dalam bidang stres. Jadi dia udah sering banget ngobrol sama pembicara-pembicara kita, pengguna kita yang lagi dilema nih tentang stres kan ya. Betul. Mungkin kita bisa mulai obrolan kita hari ini dengan kenapa nih lu dulu mutusin untuk mau spesialis di bidang stres? Kenapa, Rick? Oke, thank you banget sudah mengundang ya. Thank you banget sudah ya. Gini lah, paling sebelum mulai juga gue selalu happy untuk bisa share ilmu gitu ya, share gitu. Tapi buat kalian yang ngedengerin atau nonton apalah gitu ya, yang sambil antara WC sambil mandi atau sambil ngapain, nonton bareng, aku jomblo nonton sendirian gitu ya. Ini kita sifatnya lebih ke sharing ya, betul ya, lebih ke ngobrol-ngobrol, bukan menggurui ya. Tenang, kalau ada yang muncul impresi ini kayak video perkuliahan gak kok, kita santai ya, kita santai banget. Okay. Kalau untuk menjawab pertanyaan tadi gitu ya, kok kayak spesialisasinya ambil stres gitu. Sebenarnya dibilang ambil spesialisasi mungkin nggak juga ya, kayak mungkin tertarik gitu. Okay. Kan di semua psikolog itu ya pasti adalah belajar soal stres gitu ya. Karena memang kalau dikasih pertanyaan lagi, kenapa gua tertarik banget? Karena relatable. Karena stres dan cemas itu nyambung banget. Dan dulu gua tuh orangnya cemasnya tuh keterlaluan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih dalam. Jadinya dan juga relatable banget ke dalam segala bidang. Kayak tadi lu udah bilang dalam hubungan, di dalam pekerjaan. Bahkan kita sebelum merekam ini aja stres gitu kan. Kayak ada stress response gitu. Dan nanti kita juga bakalan ngomongin bahwa stres itu sebenarnya berguna. Tergantung bagaimana kita memandangnya, menyikapinya, mengelolanya, dan mengekspresikannya. Oke, tapi nantilah. Tapi untuk menjawab tadi itu kayak karena relatable secara personal dalam diri gua dan pengen aja ngebagi ilmu-ilmunya, skill-skillnya gitu ya, untuk yang semua orang di muka bumi ini sebanyak mungkin orang deh, supaya paham gitu. Oh, stres tuh begini dan bisa mengelolanya dan lebih baik. Oke, gitu sih. Awesome. Oke. Jadi mungkin kita bisa mulai kayak kalau di kelas ya, definisi itu apa sih? Definisi stres. Oke. Nah ini gue tuh tipe orang yang seneng banget kalau ada orang nanya definisi gitu. Karena bagi gue tuh, kalau yang udah follow sosmed gue harusnya tahu gue baru-baru ini sempat ngepost juga tentang pentingnya definisi. Karena definisi itu fondasi, akar dari segala sesuatu gitu. Kayak misalnya contoh, belok dikit dah cuma apa kayak misalnya contoh gitu ya, yang kemarin gue tulis gue bahas gitu. Ada orang kadang ngomong ke gue, kok gue nggak bahagia, gue pengen bahagia, gue pengen happy, gue merasa nggak hidup gue nggak happy dan lain sebagainya. Terus gue tanya gitu, artinya bahagia buat lu apa sih? Definisi lu bahagia apa sih? Lu tuh kalau bahagia bakal kayak gimana sih? Cengok orangnya kayak bingung. Oh pantesan ternyata elunya sendiri aja masih belum punya gambaran yang jelas. Happiness itu kayak gimana sih? Bahagia itu kayak gimana sih? Gua maunya apa sih? Kan definisi itu. Nah sama nih kayak stres gitu. Atau enggak pacaran deh, gue konselingin banyak remaja-remaja gitu in relationship. Wah pokoknya ngebet, ada yang kepepet gitu. Kayak kesannya kepepet banget gitu. Nggak bisa kok nggak pacaran gitu. Takut keburu tua, takut keburu ini itu. Tapi pas gue tanya, lu tahu nggak sih artinya pernikahan tuh apa sih? Tujuannya lu in relationship tuh apa sih? Cengok juga. Jadi kayak jadi buat apa gitu? Buat apa sih? Pantesan banyak berantem, pantesan banyak ini. Karena definisinya aja gak jelas, tujuannya lu pacaran juga gak jelas, ya nanti kedepannya juga gak jelas gitu loh. Sama kayak stres. Kalau ditanya, nah tergantung nih, lu mau versi definisi kamusnya atau definisi gampangnya? Gampangnya aja, oke. Bukan orang kampus. Oke, kalau definisi gampangnya itu adalah stres. Itu kalau dalam satu kalimat, tubuh kita sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah. That's it. Yuk kita bubar pulang. Ini itu intinya sebenarnya. Oke. Tubuh kita nyiapin dirinya gitu, untuk menghadapi masalah gitu ya. Betul banget. Atau tegang, keringetan, kayak semua adrenalin jalan itu semua ya. Betul banget. Oke.
Oke. Sip. Nice. Mekanisme stres. Kan kita tadi kita udah ngobrol tentang definisinya, definisi stres. Betul. Tubuh mempersiapkan dirinya untuk menghadapi sebuah masalah. Betul. Step by stepnya gimana tuh? Oke. Let's say kita ambil konteks pekerjaan. Kalau ada orang yang di pekerjaannya stres gila, sampai gue pernah ngobrol sama pembicara yang dia itu baru dapat promosi jabatan, which is something yang dia tuh tunggu-tunggu. I think 3 tahun dia nunggu. Dia kerja keras sampai segala 3 tahun. Akhirnya dapat kan. Pas juga masa pandemik. Jadi udah dapat promosi pas pandemik. Itu yang mungkin agregator ya guys. Dan dia bilang karena promosi itu dia dapat workload yang double dan akhirnya dia nggak berhenti kerja all the time sampai breakdown, nggak bisa ngapa-ngapain, nangis, ya kan, stres. Ini stres dalam pekerjaan. Menurut lo kira-kira mekanismenya kayak gimana? Step by stepnya. Oke. Nah, kalau udah mau ngomongin step by step ya, tadi kan gue iseng tanya ya, lu mau definisi gampang atau kamus? Mau nggak mau gue mesti bawain definisi kamus. supaya kesannya gue nggak orang random muncul tengah jalan, Andre temuin gue tengah jalan gitu ya. Tapi jadi supaya lebih akademik. Oke ya. Jadi kita nggak asal ngomong, ada literatur ilmiahnya. Itu intinya begini. Kalau bahasa lebih canggih dikit gitu ya, stres itu adalah reaksi natural yang dimunculkan oleh badan kita. Badan. Gue cut dikit karena banyak orang tuh berpikir stres, sedih, marah, kecewa itu cuman pikiran gitu, enggak sesuatu yang enggak tangible, sesuatu yang enggak konkret. Padahal badan gitu, kaitannya sangat tinggi dengan badan. Semakin modern teknologi, semakin apalagi yang mengambil jurusan gitu ya, di bidangnya itu health, di bidangnya itu kesehatan, akan tahu banget gitu. Semakin maju teknologi, semakin tinggi ilmu metodologi penelitian gitu, akan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi yang sifatnya abstrak di dalam tubuh kita, pikiran gitu ya, stres termasuk, kan gak kelihatan stres gitu kan, itu kaitannya erat banget sama badan, erat banget. Nah ini nanti kita akan bahas nih step by step mekanismenya gitu kan. Tapi memang sekali lagi, kalau misalnya gue cantumkan lagi gitu ya, itu reaksi natural yang dimiliki oleh manusia, enggak manusia doang, semua makhluk hidup. Ketika kita semua mempersepsikan adanya masalah, garis bawahi, underline, italic, bold, yang tadi gue bilang mempersepsikan adanya masalah. Nah, tadi kan ditanya mekanismenya, Kalau kita ngomongin persepsi, sebenarnya itu udah bisa topik podcast sendiri sebenarnya. Berarti kalau ditanya, kalau misalnya ternyata ancamannya atau masalahnya itu yang tipe yang nggak real, bisa stres, bisa. Dan itu sebenarnya salah satu topik utama kita pada hari ini, in the modern day gitu. Apa sih perbedaannya kalau misalnya kita bandingin orang stres di zaman ribuan tahun lalu, zaman-zamannya sebelum Masehi, zaman-zamannya belum ada kantor, zaman-zamannya belum ada deadline gitu ibaratnya. Apakah mereka stres? Ada, tapi dengan ekspresi manifestasi yang berbeda gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya mekanismenya gitu, step by step. Ibaratnya gini loh, sekali lagi kalau misalnya kita lihat definisi tadi, reaksi yang muncul ketika ada sesuatu mempersepsikan masalah yang mengancam kesejahteraan kita. Kesejahteraan apapun, kesehatan, kesejahteraan emosional, kesejahteraan pikiran, pokoknya apapun itu deh ya. Jadi gini, Bre, jadi badan kita, otak kita, dan by the way ya, otak kita itu sebenarnya, meskipun kalau dibelek itu kelihatannya kayak tisu basah dikumel-kumel gitu ya, tapi itu organ tubuh yang paling kompleks yang dimiliki manusia gitu. Itu hal yang pretty much hal paling kompleks di alam semesta ini. Betul lah. Revolusi miliaran tahun itu yang the latest kan. iPhone 11-nya itu kan. Betul banget. Gini, kalau gue cerita dikit ya, gue naik IPS. Gue naik IPS. Terus kan gue dulu S1-nya di Australia gitu kan. Dan salah satu penekanan yang di perbedaan gitu ya di dalam kuliah, terutama yang negara berkembang maju Asia dan Barat, Aussie kan termasuk yang budaya lebih ke yang Barat gitu ya. Dan itu penekanannya otomatis penelitian banget, konkret banget, dan biologis banget. Lu bayangin anak IPS
Bayangin ya. Anak IPS nggak pernah sentuh biologi. Gua dulu SMA 1 cuma taunya kingdoman, animalia, apalah itu ya. Aves, hafalin bahasa Latin jagung aja gua nggak hafal ya. Gua hafal. Tiba-tiba tahun pertama, beberapa semester pertama, gua belajar psikologi. Tahu mata kuliahnya apa? Anatomi, fisiologi otak. Gue nangis loh. Seriusan. Gue hampir ganti jurusan bro. Kayak semester pertama lu suruh gue hafalin lobus frontal, dorsolateral prefrontal cortex. Ini apa mak gitu ya. Gue bingung nih apa mak. Terus gilanya itu masih basic, masih baru ngehafalin jendolannya doang gitu, belum hafalin kerutannya. Jadi kayak saking kompleks ya otak kita dan saking kerennya, itu tuh kayak di tiap kumelan tisu basah itu, tiap kerutannya ada fungsinya. Tiap garisnya itu tuh ada fungsinya. Bahkan ada nama-namanya. Kayak gue, ya Allah gitu. Kayak, ya ampun kompleks banget gitu. Tapi semakin dipelajari, bahkan cuma basic loh. Semakin dipelajari, semakin bisa memahami, wow, ternyata psikologi itu kaitannya erat banget sama badan gitu. Kaitannya erat banget sama syaraf. Jadinya, oke, ini bukan mata kuliah biologi teman-teman. Jadi jangan jadi matiin dulu ya. Jangan jadi turn off dulu, jangan jiper dulu ya. Oke, kalau kita sederhanakan, coba bagi dua gitu ya. Simple gitu. Yang kita akan bahas hari ini, itu ada otak emosi, otak emosional. Itu bagian itu limbic system, kayak kalau otak kumelannya itu lebih dalamnya gitu, kayak bagian bawahnya gitu. Kemudian ada otak logika, otak penalaran. Nah itu di jidat. Itu di frontal lobe, atau bahasa enggak manusia itu dorsolateral prefrontal cortex. Itu gue butuh waktu bertahun-tahun buat hafalin itu. Kayak gitu. Nah jadi dua mekanisme nih. Pertama kita bahas dulu otak emosional. Nah otak emosional itu tuh ada kaitannya lagi. Kalau kita kategoriin, kasih biologi sedikit, itu limbic system, sistem limbik. Oke, dan di dalamnya itu ada keong kecil, bagian otak lagi di dalamnya, itu namanya amigdala. Amigdala itu fungsinya buat apa? Stress arousal, emotional arousal. Jadi teman-teman yang galau, yang stres, yang marah, wah pokoknya muncul emosi deh gitu ya. Itu tuh keong di otak kau itu biangnya. Itu keong di otak kau itu biangnya. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan sistem limbik yang tadi emosional kita, dengan yang jidat, lebih apa ya? Lebih kuno atau lebih primitif yang mana? Emosional. Emosional banget. Jadi dia bertanggung jawab, benar-benar bertanggung jawabnya itu adalah ketika dia merasakan ada stresor, entah itu real, entah itu enggak, dia akan langsung nyala. Emosional badan kita akan langsung arouse, badan kita akan langsung terangsang, badannya bukan yang lain gitu ya, maksudnya terangsang itunya ya. Dan kita langsung, kok Anda perhatiin gitu ya, badan kita tuh kalau lagi stres gimana sih? Gini loh, salah satu nanti kita akan sharing juga gitu ya. Kita harus kenali dulu nih badan kita tuh kalau lagi stres tuh gimana. Dan tiap orang beda-beda. Meskipun ada rules of thumb ya, atau meskipun ada kayak ya umumnya semua orang ngerasain, tapi tiap orang gejala fisiknya ada yang unik gitu. Nah itu muncul, bahkan kadang bisa muncul ketika itu cuma ngebayangin sesuatu doang. Lu pernah gak ngebayangin sesuatu tuh stres? Pernah banget. Coba contohnya apa tuh? Contohnya ini gue ambil contoh yang paling real ya. Coba. 2 atau 3 bulan lalu. Ini betulnya nggak di rehearse nih. Gue kan betulnya foundernya ya, yang pertama kali mencoba untuk bangun bicarakan.id. Dan tentunya it's not all rainbows and roses gitu. Especially di awal-awal. Betul. Dimana kayak dulu tuh yang sign up sama kita, yang konseling itu sedikit, ya kan? Gue kayak mikir ini kenapa sedikit? Apa salahnya? Apakah yang salah gue apa segala? Betul. Apakah gue bisa makan dari ini? Karena gue at that point gue udah tinggalin semua kerjaan gue yang lama dan basically betting everything I have on this gitu. Dan karena apa yang gue harapkan itu nggak terjadi, tubuh gue mungkin seperti definisi tadi mengexpect ada sesuatu yang akan bahaya nih yang terjadi. Let's say yang paling ekstrim, gue nggak bisa makan, gue dikeluarin dari apartemen, gue tidur di jalan atau gimana lah, some crazy notion.
Yeah. Tapi ya tentunya itu nggak terjadi, bersyukurlah. Sekarang kita bisa ketawa-ketawa. Gue udah banyak yang sign up, banyak konselor juga gue super happy sama apa yang kita bangun so far. Yep. Tapi di masa itu gue tidurnya nggak bisa gitu. Sekujur badan gue panas. Betul. Padahal pakai AC dingin setengah mati. Dulu gue masih tinggal di apartemen yang lama, 1 PK AC-nya dingin banget. Tapi like burning my whole body, kayak orang yang demam yang parah gitu. It's horrible. Dan itu nggak terjadi bahkan. Agak I guess terjadi, tapi dalam degree yang small gitu. Kayak cuma nggak ada orang yang sign up, cuma berturun sedikit gitu. Sampai gitu dong, gue ngalamin reaksi seperti itu. So kayak itu contoh stres aja. Betul. Nah ini nih yang pernah ngalamin Kickstarter ngerintis sesuatu pasti relatable lah. Wah ternyata gue sendirian di muka bumi ya. Gitu. Sendirian di bumi. Iya oke. Aduh ini memang betul. Kenapa? Nanti juga kita bahas sih. Jadi jangan matiin dulu ya. Ini kita bahasannya banyak. Kita ngobrolinnya banyak gitu. Salah satu tipe stres yang kayak tipe stresor gitu yang bisa bikin orang tuh stress responsnya nyala banget. Itu adalah ketika kita menghadapi sesuatu yang sifatnya masa depan dan kadang nggak bisa diprediksi gitu. Terutama rintis bisnis. Waduh, kalau gue tuh ada beberapa teman yang rintis bisnis. Ada yang restoran kecil, ada yang stall biasa gitu ya. Ada yang pokoknya apapun yang jasa. Bahkan ada YouTube channel sekarang udah makin berkembang gitu. Waduh, bulan-bulan pertamanya, tahun pertamanya, kok gue liatin mereka gitu ya, kasian banget. Rasanya kalau hati nggak tega gue muncul, udah stop aja deh gitu. Karena kasian banget, nyala gitu, nggak bisa tidur. Kayaknya tiap kali istirahat pengennya review plannya gitu, review bisnisnya gitu, tegang gitu. Nah tapi memang sebenarnya menarik sih, pas lu ngomong kayak gitu gue jadi kepikiran, tipe stres tuh sebenarnya 2 macam, eustress dan distress. Eustress mungkin ada yang pernah, rata-rata kok orang ikut seminar soal stress management, ini pasti dibahas sih. Yaitu eustress itu adalah stres yang muncul yang sifatnya positif sebenarnya. Mau merit, kok orang merit itu kan positif life event gitu ya. Wah seneng. Tapi kan biasanya orang kadang sehari sebelum itu bisa nggak bobo, bisa stres, kepikiran, padahal kan happy gitu ya, kepikiran. Lalu besok hidup gue udah berubah, stres, nggak bisa tidur. Kan kejadian positif. Kok bisa stres? Bisa. Itu eustress. Oke, kemudian naik pangkat, kayak tadi itu contohnya, naik pangkat gitu ya, dapat tanggung jawab banyak, harusnya kan happy gitu ya, harusnya ini, tapi kok stres. Nah tapi it's okay, sebenarnya eustress itu yang bagus, karena ada pancingan kayak biasanya transisi hidup yang sifatnya positif. Orang tua yang punya anak pertama tuh stres ya, gile gitu. Yang punya anak gak stres mah itu namanya aneh gitu. Gue punya anak agak stres, tapi it's a good thing. It's a really good thing gitu. Gue punya pertanyaan satu. Kalau eustress itu ngeluarin kortisol gak? Ngeluarin. Dua-duanya, yang satu lagi di stress itu negatif. Yang biasa sifatnya negatif. Dua-dua tipe ini keluarin kortisol, adrenalin untuk keluar juga. Berarti kalau kortisol tetap aja harmful ya buat health. Gitu, ya kan? Betul. Long term at least. Betul. Nah itu tuh nanti kita juga, terutama waktu kita nanti ngobrolin mengenai stres di masa modern, bahwa tadi tuh yang kita udah sempat mention dikit, yaitu stress is really good sebenarnya, it's good for you. Tapi kalau jangka panjang, nah ini dia yang bahaya. Oke, nah tapi paling kalau misalnya tadi gue habisin yang satu lagi, yang distress itu tadi, itu negatif, dipecat di kerjaan, sakit, dan lain sebagainya, itu distress. Ditolak mungkin. Betul, ditolak gitu ya, itu yang negatif. Tapi stress sama distress. Betul, dua-duanya gitu. Berarti udah mau dikat? Boleh. Oke. Eustress dan distress itu super. Gue baru tahu sih. Jadi dibagi jadi 2 ya. Gue penasaran sebenarnya implikasinya. Kenapa lu bilang eustress itu bagus? Kenapa distress itu purely negatif dan sebagainya? Mantap banget. Dan kita bakal bahas di segmen kedua dari podcast ini. Be right back. Oke. Oke, tadi kita ngobrol tentang 2 tipe stres, eustress dan distress. Eustress itu stres yang positif, distress itu stres yang negatif. Gimana tuh? Boleh di-elaborate? Oke, nah pokoknya kan tadi seperti yang
kita sempat ngobrol gitu ya, kalau stres itu pokoknya persepsi kita ada sesuatu yang mengancam kesejahteraan, termasuk sesuatu yang sifatnya transisi hidup yang positif gitu. Kayak contohnya tadi ada orang pernikahan misalnya. Kok ada orang stres karena pernikahan? Ya udah married pasti tahu yang gue bilang apa. Pokoknya sebelum gue jomblo by the way gitu ya. Sebelum kayak sehari sebelum married pasti deh pihak keluarga tuh pikirannya macam-macam gitu. Oh nanti nih lihat rundown lagi. Oh nanti kalau ada salah ngomong nanti gini, atau mungkin salah satu pihak partnernya kepikiran, ini kok pilihannya bener gak ya? Nah kalau udah kayak gitu gimana gitu. Padahal itu kan bagus, tapi it's a good thing. It's a really good thing. Naik pangkat, tanggung jawab nambah. Tapi stres, wajar nggak? Wajar. Tapi apakah itu event positif? Positif banget. Punya anak, anak pertama terutama. Stres gak? Stres pasti. Kok punya anak stres? Nah itu sebenarnya pandangan kita soal stres ini yang kadang mesti dievaluasi ulang gitu loh. Tapi semua orang tua yang sudah pernah jadi parent pasti ngerasain deh, tahu deh gitu. Rasanya punya anak pertama pasti pikirannya banyak deh, masa depannya gimana, nanti saya ngasuhnya bener atau enggak, nanti mesti ngomong apa pas batita anaknya, pas balita entah gue bisa jadi orang tua yang bener atau enggak. Pokoknya pikiran macam-macam. Yang gue bakal, yang I would imagine orang tua yang baru punya anak tuh ngerasain adalah, ini anak gue kalau kenapa-napa gimana, like gitu. this. Betul banget. Bayi yang kecil, lembek, orang nggak punya otot apa segala. Sedangkan dia tahu bahwa dunia tuh keras dan sebagainya, betul banyak banget. bahaya. Keluarnya ini kalau jatuh gimana apa segala itu stres. Betul banget. Dan bahkan bener tuh kayak reaksi stres itu bisa muncul di dalam intensi yang mulia loh. Bahkan kayak pengen jadi the best parent, pengen jadi orang tua yang baik, jadi stres gitu. pengen presentasi yang the best, give the best, stres gitu. Jadi memang stres is everywhere. Dalam semua bagian kehidupan akan selalu ada. Itulah kenapa kalau orang nggak mengenal fungsi daripada stres, kalau orang nggak punya ekspektasi yang salah soal stres, yaitu apa? Pengen ilangin stresnya. Bad newsnya adalah tak akan pernah hilang bro. Oke, tak akan pernah hilang. Paling ketika lagi relax turun lah gitu. Tapi akan muncul lagi ketika kerja lagi, ketemu orang lagi dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian sekarang punya ekspektasi bahwa stres itu kenapa? Udah kenapa? Oh oke, baik. Jadi kalau misalnya ada orang punya ekspektasi gitu ya, gue pengen ilangin stres. I'm sorry, yang kita akan ubah adalah akan kita proses. Kalau misalnya ada orang datang dan keluhan kayak gitu ya, akan kita proses. Itu bukan di bagaimana cara lo ilangin stres, bukan. Tapi bagaimana Anda memandang stres. Dan bagaimana supaya kita lebih mindful. Ketika lagi saatnya memang butuh stres, silakan kerja. Ketemu orang. Tapi ketika lagi istirahat, ya istirahat. Nanti ada tuh tips-tipsnya kita ngobrolin bagaimana di masa pandemi dan lain sebagainya. Tapi kira-kira gitu sih. Oke. Jadi bukan soal stresnya, tapi gimana cara kita coping sama stresnya. Betul banget. Dan hopefully pilih-pilih stres juga ya. Jangan terlalu banyak stres negatif. Karena kalau kortisol itu terlalu banyak, setahu gue long term damage-nya buat health kita cukup nggak oke. Betul banget. Oke. Sip. Oke. Untuk mekanisme stres ada yang mau tambahin? Paling ini sih yang gue pengen terutama bagi orang-orang pencemas seperti saya gitu ya. Kabar baiknya adalah kan tadi kayak mungkin udah denger gitu. Oke, otak emosi ternyata sensitif ya. Kalau gitu kok nggak bisa dimatiin terus, muncul terus. Riwayatku tamat dong, nggak juga. Oke, kita sudah berevolusi sedemikian rupa yang membedakan kita dengan hewan gitu ya. Adalah munculnya neokorteks. Neokorteks itu artinya adalah lapisan otak yang paling luar. Jadi kalau misalnya lihat gambar otak di anatomi, di game, dimanapun itu, yang kriwil-kriwil itu neo artinya baru, neokorteks. Dan itulah yang membedakan kita dengan makhluk hidup lainnya gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini, tadi kan kita udah bilang ya, otak depan itu pokoknya ajaib banget deh. Otak depan itu gunanya apa sih? Otak logika kita. Gampang, segala sesuatu yang sifatnya itu kognitif atau yang sifatnya itu tuh benar-benar advance, yang binatang nggak bisa punya gitu, atau belum punya. Siapa tahu kucing evolusi suatu hari gitu ya. Saat ini belum punya gitu. Itu apa? Planning, penalaran, sebab akibat, logika, dan termasuk di dalamnya adalah regulasi emosi. Dan penelitian sudah menunjukkan berkali-kali dibandingkan dengan otak emosi,
yang biang yang keong tadi, oke? Yang biangnya tadi bikin kalian galau, bikin kalian stres gitu ya. Ketika dibandingkan powernya, kekuatannya untuk mengendalikannya gitu ya, dibandingkan dengan otak depan kita jauh lebih kuat. Tapi masalahnya orang nggak nyadar gitu. Jadi ke bawah aja stresnya, kepikiran terus, nggak direm. Padahal kalau kita belajar mengelola, memandang yang baik dengan sadar dan intensi yang benar gitu ya, stres sangat bisa dikendalikan. Jadi itu positif news ya sebenarnya. Gue pengen tahu gimana caranya. Kayaknya sih feeling gue adalah kita semua yang denger itu bisa relate sama masa dalam hidup kita di mana kita tuh disetir sama amigdala. Jadi benar-benar kayak punya tendensi untuk meledak basically lah. Dalam mungkin menangis, mungkin marah, mungkin I don't know, tiap orang beda-beda. Tapi intinya meledak gitu kan. Gimana cara kita rem itu dan kita kayak yang tadi lu bilang kayak ganti pilot gitu. Jadi pilot itu bukan amigdala, tapi pilot itu pilot otak depan yang lebih advanced, yang lebih bisa logis, rasional, planning dan sebagainya. Gimana cara itu? Oke, nah itu dia. Jadi gini, paling kasih apa ya, beberapa intro dulu karena kan nanti kita ngebahas itu yang lebih spesifik sebenarnya gitu kan. Yang paling pertama, dan ini berlaku kepada berbagai masalah psikologis juga sebenarnya, yaitu kenali stresnya. Tadi kita udah ngobrol banyak, oke? Kenali stresnya, kenali masalahnya. Karena ya kita nggak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak kita kenal gitu, yang kita nggak tahu nih opo gitu. Tapi kalian kan udah denger ya, oke? Udah denger stres itu kayak gimana. Oke, step 1 udah dapet. Kedua adalah yang banyak orang di budaya Asia gagal di step ini. Akui kalau kamu lagi stres. Disadari, divalidasi, jangan ditolak. Dan ini problem pria bro sebenarnya. Kebanyakan tuh pria. Contoh paling gampang, misalnya suami istri gitu ya, atau yang pacaran. Misalnya si pihak cowoknya kelihatan lagi stres, lagi burn out, pulang kerja marah-marah, pulang kerja. Itu ciri-ciri burn out, gampang marah, gampang capek, nggak pengen ngomong sama orang. Terus ketika ditanya, misalnya, kenapa sih kamu lagi stres ya? Enggak, siapa bilang? Ya, kok marah sih? Enggak, lagi nggak marah. Kok saya jadi bininya, what the heck gitu? Ini apa sih gitu? Nggak mau mengakui. Tips bagi para wanita atau bagi para sahabat bromance gitu ya. Kalau ketemu orang kayak gitu, yang kalian tahu ini orang ini gengsian, kalau ditembak bagian stresnya, tembak perilakunya. Misalnya, kenapa sih kayak wajahnya kayak lebih lusuh deh biasanya, lagi capek ya? Wah, biasanya kalau kayak gitu cowok terbang punya gitu. Oke, kayak gitu. Kemudian baru pelan-pelan masuk pembicaraannya, baru masuk ke bagian stres ketika timing yang tepat. Itu tips yang menarik banget sih, dan kayaknya itu works ya. Kenapa gitu tapi ya? Karena cowok lebih less likely untuk mengakui adanya gejolak secara emosional mereka. Lebih suka ditembak itu ke perilakunya gitu. Karena ya ini sih sebenarnya PR buat kita mental health profesional gitu adalah menghapus stigma. Ketika cowok mengakui ada yang lagi emosional tuh artinya lemah. Artinya karena banyak kepala keluarga gitu ya, atau mungkin yang masih dating gitu, yang pihak cowoknya kan mereka berpikiran ghost leader, gue harus membawa keluarga gue, memimpin keluarga gue selalu tampak kuat dan lain sebagainya. Sebenarnya itu pemahaman yang sudah outdated sebenarnya. Berapa banyak orang yang ketika kayak gitu lama-lama jadi time bomb gitu, lama-lama jadi ya udah mau waktu gitu. Jadi ketika ada pria yang mau mengakui, betul, gue pemimpin, oke, gue figure leader, tapi pada saat yang sama gue juga manusia. Jadi, wahai para pria, mengakui Anda stres bukan mengakui Anda lemah, tapi itu justru mengakui bahwa Anda masih manusia, you're human, sangat normal. Dan justru ketika kita mengakui kita stres, kita akan mengelolanya lebih enak. Kan sayang keluarga. Kalau benar-benar sayang keluarga, kalau kita stres nggak ngaku, meledak-ledak terus, kan kena keluarga juga. Paradoks, ayo gitu. Paradoks, tapi mengakui jadi lebih enak mengelola. Istri bahagia, anak bahagia, betul. Gue suka banget itu sih. Gue suka banget itu. Itu satu hal yang kita bisa bawa pulang dan terapin. Kalau ada yang ada stres atau ada emosi negatif lah. Akuin, itu langkah pertama. Kalau nggak diakuin, kayak kanker gitu ya, kemana-mana. Tapi kalau diakuin, stop gitu ya, itunya. Dan tips untuk yang caretakernya mungkin bahasa itunya, atau mungkin untuk dia sendiri mungkin. Kalau dia orang
orang yang bisa introspeksi diri yang secara proper ditembak perilakunya, karena mungkin itu lebih ke fakta yang dia nggak bisa nolak. Kalau kayak oh lu lagi stres ya, kayak apaan sih oh lu lagi sedih ya, atau lagi apa kayak itu annoying. Tapi kalau kayak kok muka lu agak gini, kayak dia mungkin bisa lebih terbuka gitu. Betul banget. Betul banget. Make sense. Oke. Dari si mekanisme step by step dan kenapa stres itu terjadi, apakah ada yang mau lu tambahin lagi? Enggak sih, so far semoga udah pada benar-benar nangkep ya. Intinya everything starts from brain sebenarnya. Benar-benar dari otak persepsi muncul gitu ya, merasa ada masalah. Nah, langsung nembak adrenalin ini. Kalau misal mau ini, yang pernah dengar, yang belajar kesehatan itu kita ada namanya HPA axis. Bahasa mantranya, bahasa nggak manusianya adalah itu hypothalamic pituitary adrenocortical axis. Coba sebut lagi. Hypothalamic. Oke, enggak. Adrenal. Gue butuh 2 semester buat hafalin itu. Itu intinya adalah ketika sensornya nyala, oke, ada stresor. Hipotalamus otak kita itu tuh ibaratnya command centernya, headquarter ya, kerennya gitu bahasa gamenya gitu ya. Langsung nangkep, oke, kasih perintah kepada apa? Pituitary gland. Itu kelenjar pituitary yang kalau sebagian besar orang tahu harusnya adalah dia bertanggung jawab untuk ngelepasin adrenalin. Ngelepas, makanya langsung bareng kita pokoknya nyala banget gitu. Nah, ini dia nih sekarang topik pembicaraan kita selanjutnya nih. Persepsi. Berarti masalah ancaman yang real dan gak real. Dan sedihnya di dunia modern itu terjadi ke banyak sekali orang. Dan sedihnya adalah ke orang kantoran gitu. Kenapa orang kantoran? Nah, karena bedanya apa, mau dikat dulu atau enggak? Enggak, hantam aja. Hantam aja, baik. Oke, kita cek dulu. Oke, masih aman ya. Di angka 11. Nih. Pas apa? Di angka 11. Angka 11, oke. Ini BTW guys, ini adalah podcast angkat bicara episode kedua. Jadi kalau ada yang begini nih maafin ya. Iya. Next gue aja. Oke, boleh. Pokoknya kalau gue colotnya kepanjang, cut gue aja bro. Potong aja. Lu mau giniin gue juga boleh. Boleh, tenang aja. Kita santai. Oke, nah tapi sebelumnya untuk ngebahas kenapa kantoran gitu ya, kita mesti tahu dulu kenapa sih stres kayak nenek moyang kita, kayak yang tadi kita di intro udah ngomong gitu ya. Kok apakah ada perbedaan? Ada. Jadi gini, penelitian sudah menunjukkan juga bahwa sebenarnya otak emosi kita yang munculin stres itu didesain sangat perfecto untuk mengatasi masalah yang sifatnya fisik. Sebenarnya. Iya benar. Oke. Coba deh kita mikir sama-sama logika gitu. Tapi kalau lagi nyetir jangan pikir kebanyakan. Entah nabrak gitu ya. Kita coba bener-bener kayak logika. Tadi kan kita udah sama-sama bahas kalau stres itu nyala di badan, jantung berdebar. Kayak tadi lu nggak bisa tidur, badan panas artinya apa sih? Metabolisme naik. Betul, metabolisme naik, aliran darah kan kenceng gitu. Itu pretty much siap itu perang gitu basically. Betul banget, itu dia. Nggak tidur, perang, adrenalin gitu. Betul banget. Dan mamalia, berbagai makhluk hidup, makanya tadi gue bilang gitu, makhluk hidup itu semua menunjukkan sifat yang sama gitu. Jadi ketika, coba deh gini ya, gue ulang lagi, aliran darah kenceng, nafas pendek. Sebenarnya bukan nafas pendek, cepet. Itu tujuannya apa sih? Oksigen ditembak, nyerap gitu, oksigen. Kemudian ketika kita stres, aliran darah kita itu diubah loh. Yang tadinya fokus ketika lagi santai, fokus ke seluruh badan gitu ya, ke pencernaan. Ketika kita stres, aliran darah itu fokusnya ke otot, bukan ke pencernaan lagi. Ibaratnya gini, ribuan tahun lalu sistem tubuh kita yang kayak gini, stres kayak gini, ketika orang nemu macan di depan muka, itu berguna banget. Ketemu beruang, berguna banget. Makanya kita langsung kalau stres, cepet banget kan dedekannya, cepet banget. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, jadi ketika aliran darah dialirin ke otot, ya itu gunanya supaya lari, atau kalau udah desperate banget, berantem balik gitu loh. Dan pencernaan, kan kalau orang dikejar macan, pipis gak butuh lah bro gitu ya. Gak mungkin lagi berak, tiba-tiba berak gitu, kita gak butuh gitu. Jadi segala hal yang sifatnya gak dibutuhkan untuk survival, keselamatan diri, itu di off. Sekarang gak heran kan kalau terjadi bertahun-tahun stres, pencernaannya masalah ya. Make sense kan? Suddenly everything makes sense gitu. Kemudian ototnya sakit karena otot tegang. Bayangin terjadi lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Postur tubuh
yang stres, sadar nggak sadar, kalau kantoran, kerja deadline di kampus, pasti lu tuh kalau nggak nyadar lu jarang kedip, karena mata kita, aliran darah tuh juga dilancarkannya ke sana. Jadi supaya visual acuity kita atau pandangan kita tuh lebih tajam, ada gunanya gitu. Tapi kalau terjadi sama orang di laptop, terus tegang gini, bayangannya bertahun-tahun ketik gini, ya nggak heran lah postur tubuh lu ngaco, nggak heran lah pencernaanmu kacau gitu, karena bayangin terjadi. Dan jangan lupa, kortisol sifatnya asam, acid. Oke? Bayangin sesuatu yang sifatnya asam terjadi bertahun-tahun di badan, ya rusak kok. Dan btw kortisol itu adalah hormon yang paling nggak oke buat health kita. Nah, sebenarnya lagi-lagi segala sesuatu pada taraf yang sehat sangat menyehatkan sebetulnya. Jadi meskipun sifatnya asam gitu ya, tapi kayak tadi gue bilang tuh, orang kalau nggak stres juga nggak bakal mengapain hidupnya. Betul. Kita butuh stres. Ada yang penelitian tuh moderate, kayak ada sifatnya kurva kebalik gini. Dikit-dikit stresnya juga gak baik, jadi orang mager banget. Bayangin besok ada ujian, orangnya gak stres gitu ya, ya diem lah dia gitu. Tapi kalau di tengah, nah ini nih, di tengah-tengah ini produktivitas biasa akan naik banget. Pokoknya dia akan mendorong motivasi banget untuk dia bisa do something. Kemudian tapi ketika kadar stres itu terlalu tinggi, melebihi kadar moderat yang pas gitu ya, apa yang akan terjadi? Coba, kalau misalnya orang stresnya udah berlebihan, intens banget, apa yang akan terjadi sama dia? Kalau dari jawaban gue ya, bukan orang-orang awam gitu. Misalnya, kalau kita bayangin ribuan tahun lalu, manusia masih hunter gathering dan sebagainya, ngelihat macan atau ngelihat macan dikelilingin macan gitu, nowhere to go, nggak bisa lari kemana-mana. Maka yang dilakukan adalah dia freeze, kayak betul banget. Kayak dia ngapa-ngapain. Betul kayak banget. Tikus yang ada penelitian tikus yang disemprotin bau kucing, bau bulu kucing. Meskipun tikus itu dia lahir belum pernah ngeliat kucing seumur hidupnya, cuma dari genetika doang. Iya, betul. Dia disemprotin bau kucing, itu dia langsung kayak freeze up gitu. Basically dia pura-pura mati gitu, playing that. Jadi kayak sama gitu. Mungkin yang kita alamin mungkin itu adalah kalau kita dihadapin sama stres yang gila-gilaan gitu, itu juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu, paralyzed. Betul. Nah, betul banget. Bayangin gini, pasti sebagian orang pernah ngalami minimal sekali lah dalam hidupnya. Misalnya tiba-tiba, saya pernah loh, sampai stresnya tingkat dewa banget. Dulu waktu gua tesis atau skripsi atau S1, gua tuh sampai nggak bisa ngapa-ngapain, panik. Bener nggak bisa mikir, gue sampai email dosen gue panjang banget, curhat gitu, dan itu gue spam. Jadi kayak bener tiap jam gue ada pertanyaan, Nah, syukurnya puji Tuhannya itu adalah dosen gue baik hati. Dia masih kayak tahu nih kayak stres, ya dosen psikologi gitu. dia tahu nih ini anak didik gue lagi stres nih. Akhirnya malam-malam dia bales jam 12 atau apa, dia bales email gue. Dia bilangnya apa? Eric, step away from your laptop. Mundur dari laptop kamu, karena kamu percuma gak bakal bisa mikir. Gak apa-apa, kalau gak salah waktu itu 2 hari lagi kita pertemuan mingguan, bimbingan gitu. Nanti kita 2 hari lagi ngomongin, tapi sekarang I need you to step away from the laptop and rest. Gue mikir kayak, kok suruh gue istirahat, deadline udah deket, gue butuh problem solving sekarang. Tapi akhirnya gue nurut dong gitu. Dia lebih pintar gitu. Gue nurut dong. Gue keluar, bener juga ya. Dia ternyata memang ketika lagi panik, gue gak bisa mikir apa-apa. Nah itu yang terjadi sama orang. Ketika orang panik, lagi parenting panik, lagi kerja panik, lagi presentasi panik, orang kan diem, ngeblank. Nah itu yang terjadi. Itulah kenapa stres dalam moderat itu paling bagus. Tapi kalau udah tembus, udah bener-bener yang melengking tinggi, yang gak sehat, gak baik juga, karena kita freeze. Malah counterproductive gitu ya. Betul banget. Tubuhnya mau kayak kerja, tapi jadi gak bisa kerja. Karena betul kita karena ya kayak apa ya, burnout sih I guess. Kayak dipanggang, udah fried otaknya semua kan. Betul banget. Jadi kalau begitu, kalau misalnya ada orang yang paralyzed karena stres, sarannya gimana, Rick? Step away. Betul, step away. Nah, memang sedihnya adalah ketika kita kayak gitu, kita suka lupa gitu ya. Karena langsung kebawa sama emosinya gitu. Jadi kita berharap semoga setelah yang udah denger kayak gini,
pasang reminder di HP, di notes, di tempat yang suka kelihatan, gampang kelihatan, di kamar, di meja kerja misalnya gitu, yang punya ada meja sendiri gitu. By the way, ini gue selalu menyarankan hal yang sama sih ke para pembicara gitu yang ngobrol. Kita selalu bilang, kalau ada hal penting gitu ya di dalam rangkumannya atau apa, saya sangat sarankan dicatat ulang, ditempel di sticky note misalnya, atau ditaruh HP reminder tiap jam sekali. Karena nggak peduli seberapa banyak ilmu yang kau punya, ketika emosimu mengambil alih itu hilang semua. Gitu loh. Jadi sadari, step away, relax dulu, breathing teknik, relaksasi gitu ya, nafas itu sangat berguna sebenarnya. Karena by the way ya, kau yang suka bingung, ngapain sih gue disuruh nafas kan, tarik, kan, tahan, hembus gitu. Kau orang bingung nih, apa kaitannya sama stres? Ada bro, tadi kan kita udah ngomongin, stres itu kaitannya sama fisik. Nafas pendek kan, pengennya cepat. Ketika kita breathing 4 detik, tahan 7 detik, ini prinsipnya ya, tahan 7 detik, hembusin pelan-pelan 8 detik bersuara, gitu. Itu ada tujuannya. Buat apa? Ngerem. Nafasnya direm. Itu mengirim sinyal kepada otak depan untuk kita meregulasi diri sendiri. Jadi ada gunanya. Selama dihayati itu ada gunanya. Menurut gue pemahaman bahwa stres itu bukan cuma mental, bukan cuma dalam hati, dalam jiwa, tapi benar-benar secara fisiologis gitu. Kayak matematika gitu, kayak sains gitu. Kayak anak IPA guys, kayak ini kenapa begini gitu kan. Kayak apa alasannya apa segala. Paham begitu itu penting banget. Betul. Karena begitu kita nggak lagi melawan naga yang nggak kelihatan gitu, tapi naganya kelihatan. Betul. Di sini loh naganya di tubuh kita, dan ada langkah-langkah konkret yang bisa kita lakuin untuk bisa let's say for example ngerem stresnya dengan cara breathing teknik. Karena dari apa yang gue tahu, hembusin nafas pelan-pelan itu aktivasi sistem di otak yang kayak waktu tidur kayak relax apa segala gitu. Parasimpatetik mungkin. Betul. Itu benar ya. Okay. Betul. Sistem saraf parasimpatetis. Bahasa mantranya. Oh ya, ada satu yang pengen gue tambahin nih, ngomongin soal fisiologis tadi ya. Meskipun kita lagi nggak kepikiran di kepala secara sadar alasan stresnya gitu ya, bukan berarti lu lagi nggak stres loh. Dan lagi-lagi ini cowok biasanya, jadi kadang kayak enggak gue nggak stres, enggak ini kayak gitu apa cara ngomong kamu kayak gitu, enggak gue nggak stres, nggak kepikiran apa-apa, aku nggak ada apa-apa. Hanya karena kamu nggak memikirkan. Manifestasi stres itu bisa, dan manifestasi berbagai hal psikologis itu bisa 3 macam. Pertama pikiran, pikiran. Atau kedua itu adalah emosi. Atau ketiga itu fisiologis, badan jadi deg-degan meskipun nggak lagi kepikiran apa-apa gitu loh. Itu bisa jadi stres. Atau kombinasi semuanya, amit-amit sebenarnya itu kombinasi semuanya gitu. Bukan berarti hanya karena kamu nggak memikirkannya, nggak muncul, enggak gue kepikiran, apa sih bikin gue stres. Bukan berarti kamu nggak stres. Cek, deg-degan nggak? Otot kamu tegang nggak? Apa kamu susah tidur nggak? Kepikiran apa nggak? Lagi makan pikirannya kemana-mana nggak? Lagi makan pikirannya ketemu bos besok nggak? Lagi makan pikirannya itu presentasi nggak? Dan lain sebagainya. Meskipun nggak muncul di pikiran alasannya. Gitu sih. Buat gue unfortunately mungkin banyak banget orang, manusia modern zaman sekarang ini yang hidupnya setiap hari itu seperti itu. Itu udah jadi new normalnya mereka. Ya sih, kayak betul. Kayak autopilot. Dan actually dalam ilmu mindfulness sekalipun, hidup dalam autopilot is not a good thing sebenarnya. Karena pernah sih ngerasain rasanya kerja, udah weekend gitu. Atau kerja, tau-tau udah malam. Atau nyetir, tapi nyetirnya itu pikirannya kemana-mana. Entah itu ngantuk kurang tidur, atau entah itu pikirannya hari ini nanti rapat project ngomongin ini, nanti ketemu klien ngomongin ini, udah nyampe gitu ya. Itu artinya autopilot. Kenapa itu nggak baik? Kenapa? Meskipun ini sebenarnya topik kita bukan ngomongin mindfulness ya, cuma kaitannya lumayan erat sama stres itu karena ketika kita hidup dalam autopilot, jalan aja gitu ya. Percaya nggak percaya, sadar nggak sadar, seringkali itu menarik kita dari kehidupan yang bermakna sebenarnya. Karena jalan aja. Benar-benar jalan aja. Interaksi sama anak misalnya, itu kan berharga. Tapi karena udah saking sekedar jalan aja, jadinya tahu-tahu nggak ada bahagia-bahagianya sama anak.
kerjaan. Kayak binatang lah basically. Betul banget. Betul banget. Ntar yang nyetir kita amigdala, bukan otak yang lebih neo ya. Dan pembentukan habit, basically sebenarnya habit. Yeah. Sebenarnya bagus sih, kayak ada habit, tujuannya efisiensi. Nah ini sebenarnya udah ngomong efisiensi, ini udah nyambung banget sama modern sih. Apa sekalian kita langsung ngomongin apa kaitannya sama ini kali ya, dunia modern. Oke, jadi gini loh, teman-teman semua perhatiin deh, ini badai gue pun nyadar ketika gue baca buku soal mindfulness sebenarnya. Jadi coba deh sekarang sekaligus kita nanya gitu ya, menurut kalian dan menurut lu sendiri deh gitu, kan kita modern, inovasi, teknologi, komunikasi dan lain sebagainya gitu ya. Kalau bisa dirangkum gitu, atau misalnya tujuannya ada inovasi makin modern, itu tujuannya untuk meningkatkan kerja. Itu kira-kira apa? Kalau bisa isi garis bawah fill in the blank-nya itu, meningkatkan kerja. Produktivitas. Betul. Betul, produktivitas. Sebenarnya bagus ya gitu ya, kayak tujuannya coba misalnya lu bisa ini gak kepikiran langsung di kepala, inovasi yang kita miliki dalam puluhan tahun belakangan ini tuh yang meningkatkan produktivitas kerja. Coba. Komputer I guess. Komputer, betul. Personal computing. Jesus. Efektif banget bro, bener-bener. Dan tujuannya salah satu hal yang paling bisa ningkatin produktivitas itu apa sih? Depannya Apa ya? Efisiensi. Betul banget. Efisiensi. Nomor 1 efisiensi. Jadi gini loh, ada penelitian menunjukkan juga bahwa kita makin modern, makin tercipta teknologi, aplikasi, berbagai macam aplikasi untuk meningkatkan efisiensi. Tujuannya apa? Efisiensi ditingkatkan begitu. Untuk bisa naikin output yang produktivitas. Betul, kayak dalam waktu sesingkat mungkin ningkatin banyak hal yang dihasilkan gitu kan ya, cut time. Contoh yang paling konkret adalah bicarakan.id. Dulunya psikolog itu harus ke kalau orang mau ke psikolog, orang kayak ke rumah sakit atau ke biro, isi form yang panjang banget, paraf di sini apa segala, dan juga harganya mahal banget. Dalam sehari psikolog cuma bisa handle 2 atau 3 klien maksimal. Tapi karena ada bicarakan ID, sebuah teknologi kan, platform yang menggunakan teknologi, orang bisa konseling sekali klik. Psikolog bisa konseling sehari 4-5 kali. Kamu sendiri, lu sendiri ngalamin dari kayak klik 5 sesi dalam sehari. Betul. Easily gitu. Betul banget. So kayak teknologi itu naikin output, which is good. Orang bisa produktif, orang bisa dapat akses ke psikolog dengan harga yang murah dan sebagainya. So tapi kalau terobsesi mungkin kurang bagus ya. Nah itu dia, lu anak marketing banget ya, terselubung langsung promosi. Good. Oke. Oke, nah betul, itu contoh positif banget dari efisiensi. Tapi perhatiin deh, kayak tadi gue bilang tuh, literatur menunjukkan bahwa efisiensi naik kan tujuan. Kenapa bro? Tiba-tiba nungging? Enggak, baterai. Oke. Sorry. Oke. Ini apa menunjukkan kayak kita cut time gitu kan. Tapi orang-orang di masa modern ini menggunakan waktu yang di-cut itu untuk menambah to-do list-nya mereka, dibandingkan malah dipakai buat istirahat, dipakai buat leisure, dipakai buat hobi. Tapi waktu kosong malah dipakai buat kerja lagi, nambah lagi kerjanya. Orang makin stres. Ironis, sebenarnya kadang kita mikir kayak bisa saving time, makin cepat kerjaan kelar, bisa ada waktu istirahat, bisa waktu atau mungkin hal-hal yang bermakna, bisa spend time sama teman lebih lama, sama sahabat, bisa catch up sama teman lama, bisa interaksi, mungkin udah lama nggak dating sama istri atau sama suami gitu. Harusnya kan waktu buat dipakai itu. Tapi ketika orang melupakan gitu value-value makna hidup, justru ketika istirahat marah merasa bersalah. Itu sebenarnya salah satu ciri dari orang yang sudah menuju workaholic, dan itu is never a good thing. Gitu loh. Nah, jadi gini loh bro. Coba ya, kalau misalnya gue, kenapa kalau orang nggak menyiasati, kayak di bahasa psikolog kayak gitu ya, menyiasati dengan benar apa sih yang terjadi pada badan kita? Gini contohnya. Kan tadi kita udah paham ya bahwa ketika stres, nyala-nyala gitu-gitu. Coba ya, ketika orang zaman dulu itu kan dipakai jantung debar-debar, itu kan dikejar macan, perang dan lain sebagainya. Bagus, tujuannya oke. Tapi bayangin bereaksi badan yang sama itu muncul ketika ngapain? Siapin presentasi. Iya benar. Siapin deadline. Bayangin. Padahal adrenalin cerot terus ini, cerot ditembak ke darah terus. Sebenarnya minum extra jus salah nggak? Enggak. Sebenarnya minum yang sifatnya ya yang nembak adrenalin gitu ya, yang bener-bener
bikin kuatin badan gitu. Sebenarnya nggak salah, tapi yang jadi masalah adalah adrenalin tuh baik buat tubuh ketika ada pelampiasannya. Olahraga, perang kayak tadi itu ya, perang. Tapi yang jadi masalah adalah bahkan gue kenal loh ada orang yang minum kayak gitu tiap hari. Biar seger kan, biar kerjanya bagus, extra jos. Kerjaannya apa? Ngantor. Ginjalnya digenjot dia, ginjalnya digenjot, nggak ada pelampiasannya sama sekali. Akhirnya apa? Ginjalnya rusak. Jadi sebenarnya bagus, tapi ketika tidak diekspresikan, dilampiaskan atau direm dengan baik, nah itulah masalah-masalah yang terjadi di orang-orang yang modern gitu. Itu sangat bahaya. Dan akhirnya gini loh, seringkali ketika kita nggak bahas overthinking gitu ya, kadang kita udah sama-sama ngelihat kayak oke, meskipun cuma ngebayangin bisa bikin stres, bisa. Masalahnya gini, ini yang selalu gue bilang ke semua klien sebenarnya. Otak kita nggak bisa ngebedain mana yang kenyataan, mana yang enggak. Oke? Makanya lu pernah ngalamin gak sih? Kayak tadi sih udah gue tanya gitu ya. Pasti kalian pernah ngalamin gitu ya. Ngebayangin sesuatu aja bisa stresnya nyalot gitu. Padahal belum tentu itu kuncinya, belum tentu kejadian gitu. Kemudian coba deh misalnya gue tanya bro, kan kita modern ini sangat berkaitan dengan overthinking. Ada gak sih akhir-akhir ini atau mungkin dulu yang berkesan gitu yang lu inget overthinking yang cukup menguasai lu gitu? Ada gak? Man, I have to be honest ya. Beberapa bulan kebelakang ini, let's say otak overthinking gue itu dikuasai oleh apakah ini bisa jalan apa enggak. Usaha gue yang sekarang ini, itu udah merasuki hampir semuanya sih. Tapi bersyukurnya adalah makin berjuang, makin lama, makin menurun lah kurva overthinkingnya. Tapi kurva anxiety-nya. Tapi overall itu cukup menguasai sih, I guess. Tapi satu hal yang gue harus syukurin adalah dan ini harus benar-benar gue syukurin, kurva menurun pelan-pelan gitu. Oke, syukur. Hopefully at some point ketemu di titik dimana udah aman lah gitu kan. Betul. Semoga lu dikepung psikolog lebih oke lah ya. Dikepung bro. Oke, ya benar banget guys. Contoh overthinking misalnya, kalau kita mau masukin ke vocabnya gitu ya, ada istilah namanya catastrophization. Katastrofi, kalau yang sering main game gitu ya, kalau yang tahu itu limit breaknya Barret di Final Fantasy 7 gitu. Itu kan artinya kiamat. Katastrofi itu artinya kayak the end of the world, kayak kiamat. Gue beneran pernah loh denger kayak ada orang tua ambil rapot, terus ngeliat anak nilainya misalnya ada yang merah, matematika misalnya merah gitu ya. Dia langsung kayak anak dengan gampangnya bisa bilang, aduh masa depan kamu bisa hancur kok gini terus. Bentar bu, bentar bu, lu buset, lu overthinking bu gitu ya. Lu langsung ngambil konklusinya cepat banget bu gitu. Belum tentu, itu catastrophization. Diputusin pacar, aduh selamanya gue single lah. Lu bukan Tuhan gitu ya. Lu bukan peramal, tenang dulu, tarik nafas dulu gitu ya. Diputusin pacar, bahkan bisa berbagai alasan lain. Misalnya nih orang jomblo lama, kayak tampang gue bermasalah. Jangan dulu. Mungkin ada aspek lain. Gagal sekali, kayak gue pecundang lah. Betul banget, kayak gue pecundang lah. Nilai ujian atau misalnya gak berhasil masuk ke kampus favorit. Aduh masa depan gue nanti pekerjaan gue gak bisa masuk, ambil profesi yang gue pengen deh. Buset, bentar lu bro gitu ya. Jangan kesana dulu. Dan bahkan ada, nah ini sebenarnya penyakit dari banyak orang yang sifatnya psychological issue-nya itu sifatnya emosional, yaitu emotional reasoning. Ya artinya apa? Simpelnya kayak gini. Because I feel it, therefore it is true. Karena gue ngerasain, artinya bener. Kadang bener, gue tanya loh, kayak misalnya, Emang buktinya apa sih kalau dia ninggalin kamu? Kayak ngerasanya gitu aja. Atau kayak gue, aku nggak layak disayang deh. I'm so unlovable gitu. Kok kamu bisa mikir gitu? Iya soalnya ngerasanya gitu. Kesana konyol ya. Tapi berapa banyak orang kejebak. Dan itu modern humans itu ngalamin ngerasa gagal. Bener gak sih buktinya artinya kamu tuh gagal as a human being? Belum tentu. Ingat ya, gini loh. Gue juga selalu bilang gini ke klien. Psikologi itu bukan manis-manisin hidup. Bukan toxic positivity. Tenang, bad things will never happen, Dre. Tenang aja, pasti sukses. Enggak, kita kayak gitu. Kita definitely, gue kalau digituin, gue bakal kayak apa? gue bakal pergi gitu. Karena
Kalau gue percaya bahwa sakit tuh positif selama dalam range yang benar gitu ya. Itu positif. Itu kayak like kalau lu gagal ya udah gimana berpikir gimana cara itu maksa lo Betul banget. basically. Betul banget. Dan satu hal juga yang mungkin kita bisa bahas adalah ketika lu bilang kayak kalau lu stres tinggi step away, itu bukan berarti kayak udah lari dari pekerjaan lo aja. Itu bukan sama sekali. Betul. Walk away, jangan dipikirin selama sehari semalam. Kasih otak lo waktu buat ngejernihin pikiran. Bukan berarti banting komputer lempar ke luar jendela komputer ya itu kan. Padahal besok ada presentasi besar gitu ya. Bukan begitu. Betul. Tapi kasih waktu lo untuk istirahat sedikit. Kan ini kan hidup itu kan kayak maraton ya sih. Jadi jangan kayak dari awal sampai tengah-tengah lu sprint. Tapi tengah-tengah sampai akhir lu malah nggak bisa nyelesain gitu kan. Orang lain dia pace-nya simple, one step at a time, kayak mungkin jogging doang, tapi dia bisa kelarin maratonnya. Tapi karena lu sprint gila-gilaan nggak karuan, 3/4 lu udah nggak bisa ngelarin gitu. So mungkin kayak gitu sih. Bukan lari dari masalah tapi pacing dan being strategic. Betul banget. Cara yang efektif lah basically. Bener banget. Nah betul, ngebahas soal maraton sprinting itu bener banget. Dan sebenarnya paradoks lucunya ya, memang sudah bahkan lu nggak usah kuliah kesehatan untuk tahu ini deh. Resting, istirahat itu ningkatin produktivitas loh. Betul. Jadi, udah terbukti kok, bahkan dari zaman revolusi industrial yang dulu, ketika masa-masanya orang buruh kerja seminggu full, produktivitas itu tapi ketika pemerintah akhirnya setelah diprotes gitu kan, setelah ada protes buruh itu, ya udah deh, as you wish, kita kasih lo libur sehari seminggu. Malah naik. Produktivitas malah naik. Jadi guys, betul, stres itu berguna. Tapi kayak tadi yang kita udah dari yang tadi gue cerita gitu loh. Ketika kita pengen genjot diri sendiri gitu ya. No, it's not a good thing. Ketika kita harus istirahat, tahu kapan istirahat, tahu kapan engage dengan hal-hal yang bermakna di dalam hidup gitu ya. Malah produktivitasnya benar-benar bisa cedera. Bahkan sebenarnya kan enggak disarankan kita kalau misalnya belajar langsung semalam suntuk. Atau ya memang ada yang bisa sih, cuma pada umumnya enggak disarankan. Karena ya sifatnya cuma hafal. In the long term ilmunya hilang semua karena lu nggak pacing gitu, lu nggak istirahat. Paling belajar sejam, kemudian istirahat bentar, belajar sejam, istirahat bentar, itu the best gitu. Kita jadi ngomongin itu sih. Gue pengen tahu, gue sebenarnya gue merasa bahwa gue punya masalah sih di gimana caranya udah kerja gitu kan, terus gimana cari outlet untuk refreshing aja guys, atau kayak relax diri sendiri atau gimana gitu. Mungkin karena menurut gue banyak manusia modern itu kerja gila-gilaan, terus dia refreshing dengan cara buka HP, main YouTube gitu. Itu kan bukan refreshing, karena otak lu malah terus terangsang, kayak otak lu nggak berhenti. Mungkin yang jelas refreshing gue tau adalah jalan di taman. Itu relax tuh. Tapi kalau YouTube itu kan kayak dopaminnya firing apa segala. Gimana caranya menurut lu yang optimal selain jalan di taman? Benar-benar. Nah, actually sebenarnya tiap orang sangat berbeda. Jadi aktivitas apa yang memang lu udah tahu it works, yang memang bisa bikin gua relax. Jadi bagi sebagian orang YouTube is a good thing. Tergantung nontonnya apa sih. Kalau lu nontonnya seminar dosen ya lu stres juga gitu. Tapi gue kadang, badai gue pecinta kucing. Gue kadang kalau udah stres banget, gue buka video kucing bro. Bener miau itu, lucu ya gitu. Gue kayak gitu aja. Atau gue depan rumah ada kucing liar yang suka mampir di rumah gue, namanya Miu Miu. Gue kasih nama gitu ya. Namanya Miu Miu. Itu ya udah gue terus dia meongnya caper banget gitu. Ya udah gue cuma keluar rumah, mana lu gitu. Ketemu. Ya udah sayang dengerin meong-meong dia. Itu bisa juga. Tapi kadang ya gue sekedar main HP, sosmed Instagram 10 menit, berapa lama gitu. Kalau misalnya ternyata ada yang bilang kayak, tapi setiap kali gue kayak gitu keterusan. Gak ada yang kayak gitu ya. Tenang, gue juga ngalamin kok. Kalau kayak gitu, tips lainnya adalah komitmen
ambil waktu kayak bener-bener dijadwalin. Ada metode belajar namanya Pomodoro. Ini gue ajarin juga ke beberapa anak-anak rohani gue gitu ya. Dan gue kasih YouTube video gitu ya. Pomodoro itu apa sih? Lu belajar 20 menit, istirahat 5 menit. Ada timernya, 20 menit, 5 menit. Jadi bener-bener ketika timer udah nyala, ya udah komit, langsung refocus. Shot. Sama kayak kerja. Terserah lu mau berapa lama, mungkin lu mau komitmen 1,5 jam 90 menit kerja. Kemudian habis itu 20 menit atau 15 menit istirahat. Taruh timer. It's okay. Tapi komit. Setiap kali udah kayak gitu, benar-benar fokusnya itu adalah buat istirahat. Itu bisa juga. Atau kalau misalnya penyakit orang perintisan sih, orang yang rintis-rintis, tapi saya benar-benar gak ada waktu. Ya udah, it's okay. Cari cara lain, refreshing gitu ya, yang sifatnya gak makan banyak waktu. Contoh, ketika lagi makan, jamnya makan. Nah ini mindfulness nih. Ketika lagi jamnya makan, lu nikmati makanannya. Bener-bener teksturnya, makanan nggak enak pun dirasain nggak enak di apa sih? Dirasain. Jangan ketika lagi waktunya makan, habis ini ngomongin apa ya? Habis ini rapatin apa ya? Jangan kemana-mana. Lagi makan, waktunya makan. Lagi nyetir, bagi sebagian orang ya, nyetir itu ASMR banget tuh. Kayak bener-bener waktu relax, dengar suara mobil jalan gitu, relax. Teman-teman gue, anak-anak rohani gue juga ada yang riding motor di malam-malam santai. Mindless gitu. Itu gak apa-apa. Kan memang lagi istirahat. Itu gak apa-apa banget gitu loh. It's okay. Dengar musik termasuk yang bagus banget. Ya udah, tidur 10 menit dengar berapa lagu santai. Itu juga boleh. Baca novel bentar 1 chapter. Itu juga boleh. Dengar musik ya sih. Kalau buat gue personally kayak gitu sih. Betul. Dengar musik. Salah satu yang the best sih. Musik. Kenapa? Musik itu salah satu yang the best menurut lo? Karena memang apa ya, gue mungkin gak bisa ngejawab yang bener-bener detail sama orang yang udah expert banget. Tapi memang music therapy itu ada sebenarnya. Jadi bahkan memang ada penelitiannya gitu loh. Nada setinggi apa yang bisa bikin orang lebih high gitu. Nada yang seperti apa yang bisa bikin sedih. Kadang itu bener-bener sudah ada penelitiannya. Dan itu di abuse habis-habisan sama orang yang bagian kerjanya itu entertainment. Game, musik, game, film. Kan tahu tuh. Kekuatan musik sadar gak sadar bisa bikin mood kita tuh dimainin lah gitu ibaratnya. Betul. Yang calming ya udah tenang gitu. It's okay. Jadi temukanlah cara kamu masing-masing. Tapi memang musik itu it works, really works gitu. Itu bisa dictate emosi orang gak sih? Bisa banget. Powerful musik itu. Bisa banget. Itulah kenapa kadang gitu ya, orang kalau lagi pacaran, orang gini loh. Ini tips lain nih yang bisa mungkin menyelamatkan hidup kamu gitu ya. Ketika kamu lagi mau ambil keputusan penting dalam hidup kamu, entah itu mau nembak pacar, entah itu lagi mau tetapin tanggal kawin, entah itu mau ngelamar kerja mana, mau ngapain gitu ya. Pokoknya hal-hal penting dalam hidup kamu. Tolong pastikan, aware. Kalau bisa jangan pas lagi emosional banget. Misalnya lagi pacaran, terus kebetulan di restoran itu musiknya itu yang bikin gitu. Padahal mungkin secara logika ini orang gak cocok sama lu gitu loh. Hati-hati lo, kejebak. Makanya jadi be aware lah. Tapi kalau memang lagi istirahat, gak apa-apa. Cuma kalau lagi keputusan penting dalam hidupmu, badai di supermarket, ini sih ada psikologinya bro. Musiknya kayak enak. Itu mancing bro. Tips lagi, ke supermarket jangan pernah ketika kamu lagi lapar. Betul. Lapar, pancingan musik, udah lalu hedon biskuit, hedon cemilan masukin, pas pulang baru nyesel ngapain gue beli banyak banget gitu. Kayak gitu sih. Bener, itu yang di supermarket tuh bener banget sih. Orang tuh di supermarket kayak musiknya relaxing apa segala, terus ngeliat kayak ini harganya segini kayak it's fine lah. Orang kayak musiknya lagi santai, beli pulang udah kayak gila, gue baru sekian juta untuk groceries doang. Betul. Dan gue ngomong supermarket ini mungkin tiap orang beda ya. Kan gue dulu waktu S1 ada mata kuliah nutrisi, elektif sih. Jadi gue ambil. Di saat itu lah gue bener-bener paham pentingnya baca nutrisi di belakang packaging gitu. Jadi gue kalau udah stres banget, kadang gue ke mall, ke supermarket hanya demi untuk cuman sekedar taruh HP, kemudian ke supermarket. Gue tuh suka bagian minuman, bagian susu, bagian apa. Gue bandingin proteinnya mana yang lebih gede. Gue bandingin mana yang lemaknya, kolesterolnya ini. Iya. Gula. Betul. Gue bayangin ini apa. Oh ini fosfornya lebih tinggi daripada ini. Gue bandingin. Soy meal gue liatin ini. Buset gulanya tinggi banget taruh. Kayak orang bego kadang gitu. Cuma itu menarik sih. It helps. Gue relax loh. Ujungnya beli nggak? Nggak.
Jadi gue nggak beli apa-apa. Kadang nggak beli apa-apa, cuma beli susu satu. Jadi ini satu pembelajaran yang mungkin kita bisa ambil. Setiap orang tuh beda-beda. Betul banget. Kalau buat lu bandingin label di belakang susu itu Berasa relaxing. Iya. Kalau buat Einstein jalan itu relaxing. Dia katanya sering dapat ide brilian dari jalan di taman. Kalau buat gua apa ya? Dengerin musik I guess. Gua pengen nyoba sih. So buat kalian cari satu hal yang bisa buat kalian relax. Ya. Tapi mungkin jangan yang makan mikirin tentang kerjaan lagi atau gimana. Cari sesuatu yang di luar dari itu yang bisa buat kamu. Mungkin orang tuh tahu lah kalau mereka udah ketemu, mereka bisa ngalamin, oh ini nih. Wah, cara yang terbaik buat gue. Betul, eksperimen, guys. Jadi kalau misalnya ada yang benar-benar nggak tahu, kan kadang ada orang saking autopilotnya hidupnya, ya juga ya gue nggak pernah tahu. Gue ini relaxnya apa ya? Tenang, gue main game banget orangnya. Dan gue tahu nih, kalau gue udah tahu gue lagi di masa-masa hektik, gue tahu tipe-tipe game yang bikin gue arouse banget dan tipe-tipe game bikin gue relax. Yang bikin gue arouse banget itu apa? Game MOBA, Dota lah, Mobile Legend, AoV, Heroes of New World, League of Legends itu gue mainin. Dan itu zaman-zamannya gue tuh masih kuliah dan lain sebagainya. Atau gue tahu gue lagi relax gitu. Karena bagi gue itu tipe game yang kompetitif gitu loh. Sekali gue genjot, kok kalah main lagi, bisa salahin orang dan lain sebagainya. Gue tau nggak sehat deh, gue uninstall. Atau game online. Tapi akhirnya ketika gue lagi kerja, lagi hektik, gue pilih gamenya apa yang relax, bener-bener yang sifatnya eksplorasi, game RPG yang sifatnya lebih ke baca cerita gitu ya. Bisa pause kapanpun. Kok online kan lu mau pause tuh susah banget gitu ya, begadang gitu. Jadi bener-bener gue kenal diri gue karena gue udah eksperimen. Game kayak gini bikin gue stres nih, game kayak gini bikin gue relax nih. Jadi carilah cara terbaik. Mau riding silakan, tapi tolong jangan sambil dengan musik kenceng ya. Aduh, tahu-tahu mau relax seumur hidup gitu. Jangan gitu. Jadi gitulah, carilah cara. Berarti gue mungkin ada benang merah nih, kesimpulan. Mungkin dan ini kasih tau gue bener apa enggak ya. Kalau bagi kebanyakan orang yang stressful itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan orang lain. Kalau gimana caranya supaya relax itu mungkin buat kebanyakan orang itu harus sendiri. Cari kegiatan yang sendiri, dengerin musik sendiri, bandingin label sendiri, jalan sendiri pretty much. Mungkin itu kali ya. Jadi pertanyaannya lebih ke apa? Kesamaan dari semua kegiatan yang relaxing itu adalah sendiri. Oke. Dilakukan sendiri. Ini good point, really good point. By the way, ini segmennya udah mau di-scope belum? Atau masih oke? Oh, nggak apa-apa. Oke, baik. Terakhir lah. Oke, boleh. Sangat bergantung kepribadianmu. Tipe kepribadianmu. Kalau yang soal sendiri nggak sendiri, ya paling umum lah ya. Lu tuh introvert atau extrovert? Karena gua ini Wait, kenapa ngaca bro? Oke. Oh baterai bro. Oke. Ya tergantung tipenya lu kayak gimana. Saya pernah sampai ngalamin yang burnout banget, bener-bener udah pulang-pulang, bahkan di mobil pun gue nggak setel suara apapun, bener-bener cuma nggak pengen denger apapun. Pulang-pulang pun kalau bisa jangan ajak gue ngomong. Nah itu berarti gue butuh waktu sendirian, karena memang pada dasarnya gue introvert. Cara ngecas gue itu ketika sendirian. Kalau orang extrovert sama orang, nongkrong is a really good thing. Bahkan lu mau introvert nggak extrovert pun sebenarnya is a really good idea. Terutama kalau introvert, kebetulan baterai sosial lu masih ada nih, masih bisa nongki. Gue sarankan banget. Trimurti apa ya? Kayak stress aktivitas ya betul. Stress reliever adalah satu olahraga, karena tadi itu yang adrenalin. Lampiasin gitu ya. Lampiasin is really good thing for you. Bahkan bisa ngelepasin berbagai macam endorfin dan lain sebagainya. Dan kemudian adalah socializing, really good for you. Bener-bener mau telepon doang pun gak apa-apa, ngechat doang pun gak apa-apa. It's okay. Nongki paling bagus sih, tapi yang kadang gak bisa. Kemudian yang terakhir relaksasi, yang tadi breathing, waktu tenang, denger musik. Nah, Trimurti ini the best, yang paling healthy, yang benar-benar bisa terbukti, yang produktif lah. Stress relievernya. Stress reliever pertama olahraga, aktivitas fisik. Kedua adalah socializing, ketemu orang. Ketiga relaxing. Okay. Sip, mantap.
Oke, tadi kita udah ngobrol banyak banget soal stres, definisi, mekanisme, tipe stres, apalagi cara untuk relieving stres, ya kan? Mantap. Kita sekarang coba mulai masuk ke problem solving yang praktikal. Jadi apa sih masalah yang biasa dimiliki oleh manusia modern dan gimana gitu? Kita mungkin bisa analisa singkat dalam beberapa situasi, khususnya dihubungin sama new normal nih, dunia setelah corona, setelah pandemik gimana, yang tantangan-tantangan yang biasa orang hadapi. Gitu. Problem yang pertama adalah parno karena takut dipecat dari pekerjaan. Itu problem yang pertama, khususnya di dunia new normal. Setelah corona, ekonomi pasti nggak stabil ya. Banyak orang yang di PHK mungkin, bikin orang tuh pada takut apakah nanti gua tuh selanjutnya yang akan di PHK dan sebagainya. Gimana tuh bro? Iya. By the way ya, memang benar sih. Udah banyak studi juga ngelihat bahwa orang tuh banyak yang stres lah di masa pandemi seperti ini gitu. Dan salah satu yang paling kena dampaknya adalah business owner. Jadi bagi para kalian pekerja gitu ya, yang mungkin I'm sorry kalian kena dampaknya di laid off dan lain sebagainya, atau bosnya potong gaji, potong tunjangan dan lain sebagainya, dimaklumi lah kayak, karena it's not a good time, it's not an easy time for them as well. Jadi biar nggak curhat gitu ya. Tapi intinya gini, sebenarnya sesuai kata lu tadi, parno, ya kan, parno. Dan gue memang udah dapetin beberapa klien gitu ya, pembicara yang ngobrolin sama gue, yang bahkan udah kena laid off gitu. Yang biasanya gue selalu tanyakan gitu ya, selalu kita proses bareng-bareng itu artinya adalah kayak gini. Terus kejadian ini mengubah nggak cara pandang kamu mengenai diri kamu sendiri? Merasa gagal kah? Jadi itu yang gue cari tuh. Merasa lo gagal, merasa lo nggak kompeten. Apakah ini gara-gara gue I'm the one at fault gitu? Nggak ada corona pun memang gue pantas dipecat dan lain sebagainya gitu. Itu biasanya gue cek dulu. Nah tapi gini loh, coba kita perlahan-lahan kita sama-sama cek. Best scenario nya seperti apa? Worst scenario nya seperti apa? Realistiknya seperti apa? Dan tiga-tiganya dipertimbangkan dan kita persiapkan diri. Karena sekali lagi, psikologi itu bukan memanis-maniskan, kita realistis. Kita mempersiapkan, kita membekali kalian untuk menghadapi masalah hidup. Kalau terjadi syukur, kalau nggak terjadi pun aku siap. Atau kebalikannya, kalau nggak terjadi syukur gitu ya. Tapi kalaupun terjadi sesuai yang gua takutkan gitu, aku udah siap. Itu intinya daripada psikologi. Nah, contoh deh, misalnya orang yang parno, takut gitu ya, di laid off gitu. Jadi langkah pertama adalah kayak best, worst, sama realistik. Itu langkah pertama. Best skenario ya udah pasti gak dipecat gitu ya. Bahkan naik pangkat misalnya gitu kan, best skenario gitu. Tapi kalau misalnya kita cek worstnya, ya udah di laid off misalnya secepatnya, dipecat. Kiamat. Orang udah kepikiran kayak entah anak istri gue gimana dan lain sebagainya. Kemudian kita cek realistik ya. Nah ini nih, kita udah mulai kelola pikiran kita gitu, realistik ya. Kalau lu lihat dari kondisi kantor lu, kalau lu lihat lu tuh orang baru atau bukan sih, posisi lu tinggi atau enggak misalnya, dan lain sebagainya. Kira-kira kalau mau jujur ke diri sendiri, yang lebih mungkin terjadi mengarah ke bestnya atau mengarah ke worstnya, dicek dulu tuh. Karena kadang ada orang kalau istilah di kita itu thinking error-nya itu udah main meramal aja tanpa berusaha ngecek realistisnya iya atau enggak sih. Contoh nih, ada juga kadang gue kesel karena kan gue di luar ini kan gue ada bidang pelayanan di gereja juga, itu di anak-anak muda. Bahkan banyak dari mereka tuh misalnya kejar gebetan gitu ya, ngecap udah di-read nggak dibales. Habis itu yang gebetannya itu tetap bisa ngepost story di Instagram. Kan pikirannya macam-macam. Aku nggak dianggap ya, aku nggak penting ya kan, aku nggak penting ya, aku jadi kayak udah langsung galau. Atau bahkan mungkin udah pacaran gitu loh, diri doang, terus tiba-tiba ternyata 30 menit kemudian belum dibales tapi bisa ngepost story. Kalau orang bisa langsung pikiran kemana-mana kan, gimana nih, apa aku udah nggak penting lagi di mata dia segala macam gitu, apa dia lebih spend time sama orang lain daripada saya, pikirannya kemana-mana. Padahal cek sifat-sifatnya, pacar lu tuh kayak gimana sih, cek kumpulin realistisnya. Ada loh orang pas buka baca, gue kan bales, tiba-tiba misalnya dipanggil teman, taruh lagi,
Terus lanjut kerja, lupa balas. Ada loh yang kayak gitu, sesederhana itu gitu. Sesederhana itu, sesimpel itu gitu loh. Tapi udah main kemana-mana, nangis-nangis. Terus pacarnya kayak, what the heck, kenapa sih lu? Kayak gitu. Nah sama, kita cek realistis ya. Kemana nih? Kira-kira anggaplah misalnya, ternyata kayaknya ada kemungkinan bisa di laid off misalnya. Gue tanya balik, persiapan kamu gimana? Tabungan gimana? Oke, tabungan gimana? Kalau ternyata nggak ada tabungan, bisa amit-amit, kerjanya lebih ke keseharian gitu. Ada nggak bisa dipangkas gaya hidupnya? Ada nggak misalnya bisa negosiasi sama anggota keluarga besar, sama teman bareng-bareng dulu? Mungkin bisa apa? Kayak bener-bener amit-amit misalnya udah krisis banget, kita udah tahu temen gitu ya, kita bisa minta tolong bentar gitu. Atau misalnya usaha, ada misalnya makanan gitu sehari-hari kayak gimana, ada temen kebetulan yang punya usaha makanan, bisa gak kita nego dulu gitu, misalnya dijual murah tapi makannya lebih dikit dan lain sebagainya. Intinya problem solving, separah sementok-mentoknya apapun itu, problem solving. Udah mulai tanya-tanya temen gitu ya, apa ada nggak lapangan kerja, ada nggak yang kira-kira kosong? Gak apa-apa deh, gue kerja posisi rendah dulu sembari gue cari kerja lain misalnya. Jadi pesuruh dulu nggak apa-apa deh, jadi OB dulu nggak apa-apa deh, yang penting gue survive dulu sembari gue lama-lama kerja lagi di tempat lain. Ternyata ada, oke, bagus gitu. Kalau misalnya ternyata udah ada tabungan, pertanyaan gue, apa yang lu khawatirin sih? Ya udah ada tabungan, udah ada ini, ya udah, is okay. Dan kemudian pun ternyata beneran dipecat karena pandemi gini. Pertanyaan gue adalah, salah lu bukan sih? Sepenuhnya enggak. Pasti loh, gue bisa jamin. Ada salah satu klien gitu ya juga bilang kayak, ya sih bukan salah aku juga gitu ya, tapi aku tetap aja siapa tahu dipecat ya. Yang ditinggal, bukan yang ditinggal, apa yang dipertahankan kan biasanya pekerja yang udah oke. Berarti aku nggak oke dong sampai di cut off gitu. Kerja udah berapa lama? Beberapa bulan. Baru beberapa bulan. Berarti kan ada dua hal nih at works yang lebih berkontribusi besar terhadap kamu dipecat. Satu, karena pandemi, memang suwe. Siapa yang mau sih gitu, emang suwe aja. Dan kedua, kan baru 4 bulan. Kamu belum punya cukup waktu untuk memberikan performance kayak to prove yourself gitu. Makanya lu kena cut. Apakah itu sepenuhnya salah kamu? Enggak. Jadi gitu loh, kita kayak bener-bener dikelola pikiran. Nah tadi kita bilang, stres itu kan seringkali muncul dari dalam ya kan. Muncul dari dalam, aku worthless, aku udah ini. Enggak, kita cek, kita proses sama-sama, kita analisis sama-sama. Ternyata setelah dicek, persiapan, ternyata kalau beneran dipecat pun nggak kiamat. Gue nggak mati, masih bisa cari problem solving. Jadi ketika harinya, jadi persiapannya secara fisik gitu ya, survive-nya gimana nanti. Kemudian persiapannya secara mental, kalaupun ternyata gue kena dipecat, nggak sepenuhnya salah gue. Memang ternyata lagi pandemi aja. Guys, gue punya temen yang business owner, mereka pecatin orang pun nggak enak loh. It's not, apa dikira bos pecat orang tuh happy hidupnya? Enggak, stres loh. Gila gue. Karena business owner yang waras gitu ya, ketika mereka pecat orang, mereka doing that dengan awareness yang penuh bahwa gue kayak sending people stress gitu loh. It's not, bukan sesuatu yang pleasant. Keluarga gue yang gue awal rekrut untuk yuk kita bareng-bareng, gue pengen buat lo sejahtera, terus dia terpaksa untuk bilang gue kita nggak bisa karena namanya uang bisa. Itu not good ya kan? Betul, it's hard decision gitu. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ada yang masih parno gitu ya, dua hal itu deh, cari problem solvingnya, prepare, daripada parno terus nggak ada preparationnya gitu, sampai ke titik. Kalaupun nggak dipecat syukurlah, kalaupun dipecat aku siap, itu intinya. Kalau parno terus, paranoid, nggak bisa ngapa-ngapain, paralyzed, itu malah berarti mas pasti bu dia bakal ya kiamat gitu kan. Betul banget. Dan ingat, kalaupun ternyata udah paralyzed banget, pertolongan ada loh. Pertolongan ada, kontak kita misalnya gitu ya. Kontak kita, curhat ke teman misalnya, atau yang udah butuh bantuan ekspor banget, udah ada banyak pertolongan profesional di luar sana. Jadi bukan kiamat. Memang susah, I know. Misalnya dipecat, gue ngebayangin aja dipecat itu sesuatu yang stres banget. Tapi it's not the end of the world. Tenang, selalu ada persiapan. Kita manusia diciptakan dengan otak yang problem solving keren banget sebenarnya. Jadi jangan main ngecap bahwa hidup gue udah hancur. No, enggak kok. Lagian pandemi gak selamanya kok. Betul. Selamanya. Betul. Kalau gue boleh sharing, kondisi di mana gue itu sekujur badan panas apa segala stres gila itu, bagus itu titik poin di mana itu paling stres seumur hidup gue. Gitu. Yeah.
itu adalah kondisi dimana gue punya tabungan 2 tahun hidup. Gue ngapa-ngapain 2 tahun gue hidup, gue nggak kerja ngapa-ngapain, gue bisa hidup dengan nyaman. Even begitu gue masih punya reaksi seperti itu. Mungkin ada banyak kesimpulan. Mungkin gue adalah orang yang hyper parno mungkin. Tapi itu contoh yang ekstrim aja bahwa even orang yang punya tabungan itu bisa punya reaksi seperti itu. Betul. Ya. Kalau gue nggak punya tabungan, man. Karena gue belajar dari pengalaman dulu tuh kan kayak, misalnya uang tuh penting lah gitu. Harus punya tabungan, harus prepare. Yeah. Itu poin yang penting banget sih untuk kita semua. Manusia modern itu uang tuh penting buat kita. Kalau nggak ada uang kita nggak bisa apa-apain. So nabung itu penting banget. Tapi even orang yang nabung pun orang kayak gue yang 2 tahun gue nggak ngapain tuh gue bisa. Itu gue punya reaksi seperti itu. Itu kayak ilustrasi bahwa nabung itu penting banget. Planning untuk masa depan itu penting banget. Hopefully dengan cara nabung lu bisa menghindari hidup yang naik turunnya tuh gila-gilaan stresnya. Yang kayak gila kalau tinggi banget gitu, punya uang hambur-hamburin gitu kan, makan di luar setiap hari, mungkin order Gojek sana sini dan sebagainya. Nanti pas lagi turun banget gitu, sampai harus minjem atau apapun. Nabung, korbanin masa sekarang demi masa depan, itu bakal work wonders in your life sih. Karena kalau gue nggak punya tabungan, gue mungkin nggak bisa sustain bicarakan sampai sekarang. So like poin yang penting banget. Betul banget. Dan iya betul kayak udah dibilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita benar-benar bisa rangkum yang soal ketakutan akan parno ini gitu ya. Intinya siapapun bisa kena stres ya. Siapapun. Tidak ada satupun orang kebal sama stres. Lu gak stres malah aneh. Serius gue sih tahu. Berarti lu antara 2 hal. Lu anggap remeh gitu ya. Atau memang lu dewa banget. Udah bener-bener emotional regulationnya wow udah canggih banget. Atau cuma jarang. Lu punya masalah sociopathic atau gimana gak sih? Masalah apa? Sociopathic behavior atau beneran gak bisa. Bisa jadi, tapi itu ranahnya udah lebih ke syaraf sih. Betul. Kita bukan ngomongin lebih ke sana, tapi memang intinya nggak ada satupun orang kebal. Dan gue ini termasuk orang yang terinspire sama video-video Edward Suhadi. Ada satu video dia mengenai nasi telur ceplok. Jadi ketika pandemi, simple, videonya cuma beberapa menit. Inti sari utama dari video itu adalah lu di dalam masa separah ini pun lu bingung mau makan apa, masih bisa kok makan nasi putih, telur ceplok, kecap manis udah enak. Nutrisi dapat. Jadi kadang kayak kalau gue bilang kayak is on your mind, cuma dalam pikiran lu. Kesana kayak meremehkan. Enggak, kita nggak meremehkan. Kita udah belajar mengenai psikologi, tahu betapa mengerikannya, betapa melumpuhkannya pikiran. Cuma pada saat yang sama, faktanya tetap betul, yaitu pikiran. Anda bisa mengelola pikiran, mengelola persepsi Anda. Percayalah, hidup lu tuh sejahtera bisa naik drastis banget. Tapi intinya, ketika krisis betul-betul terjadi, seringkali itu bukan kiamat, masih bisa problem solving. Oke, mantap. Sip. Itu adalah problem yang pertama, problem praktikal pertama. Yang kedua adalah parno virus ya masalah. Tapi ini sama kayak yang tadi. Mungkin kita bisa skip, cari yang stres murni stres karena sarana hiburan terbatas, nggak tahu harus ngapain. Mirip-mirip saya yang tadi saya actually sih kayak nongkrong bisa mungkin. Sekarang nggak bisa nongkrong, ya kan? Betul. Atau terbatas at least, ya kan? Betul. Nah, ini sebenarnya lagi-lagi akui bahwa zaman lagi berubah. Tuh. Kemudian akui kedua, nggak selama-lamanya kok. Itu udah paling utama. Gini, sebenarnya gue dulu suka gemes gitu sama orang-orang yang ketika misalnya lagi zaman sebelum pandemi gini ya gitu ya. Misalnya dikasih saran self development, baca buku ini, mendengar podcast ini, dengan YouTube ini dan lain sebagainya. Nggak ada waktu, sibuk ya kan. Nggak ada waktu. Atau mungkin yang aktif gitu ya dalam aktivitas kerohanian, Sabtu Minggu sibuk sana sini gitu. Nggak ada waktu, sibuk, weekend juga penuh. Nah sekarang udah pandemi
Ya kan? Ditelanjangin loh. Ini saya udah tegur, saya udah tegur ke anak-anak rohani saya juga. Jadi suruh kasih tahu dulu lu alasan nih. Lu nggak bisa ini itu, gua suruh apa lu bilang gak ada waktu ini itu. In the first place sebenarnya meskipun lagi sibuk pun lu sebenarnya bisa gitu loh, make time for it gitu. Tapi sekarang lu bener ditelanjangin. Excuse nggak ada waktu itu udah hilang. Udah hilang. Jadinya kalau udah ada waktu, kemudian masih nggak melakukan hal-hal yang tadi tuh self development, olahraga dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah, mungkin dari awal kita masih pertanyakan, mungkin selama ini self development belum lo anggap penting sebenarnya. Tapi kita excuse tamengnya itu adalah nggak ada waktu. Gitu loh. Jadi ibaratnya gini. Sebenarnya sederhana kok. Sesuatu yang kita anggap penting dan bermakna, kita pasti kejar. Itu gampang. Logikanya gampang banget. Tapi kalau udah lu seharian gak ngapa-ngapain, kerjaannya cuma rebahan, padahal internet lu di rumah wifi kuota unlimited, lu bisa denger podcast kapanpun, lu bisa denger self development kapanpun, university berbagai luar negeri buka akses loh. Bapak mengenai video-video apa yang sifatnya edukatif gitu. Bisa, tapi tetap rebahan gitu ya. Dan ngapa-ngapain. Patut mempertanyakan, penting gak sih buat kamu? Mungkin kalau ditanya, terus kalau misalnya gue gak bisa keluar ya kan, pandemi gini, mungkin sudah saatnya merenungkan, mengevaluasi diri, apa sih yang betul-betul penting dalam hidup saya gitu. Cek gitu, dalam mendadak dalam podcastnya gak gitu. Tapi bener, perhatiin apa sih yang penting. Mungkin sudah saatnya yang dari dulu gue gak bisa membaca buku ini, mungkin saatnya baca. Mungkin yang tetap mau nongki, gue hidup ya penuh nongki itu tapi gak bisa. Akui zaman berubah. Akui sekarang lagi berubah. Dan kedua, jangan stres-stres amat karena ini gak selamanya. Tim medis Departemen Kesehatan lagi mati-matian kerja buat nemuin vaksin dan lain sebagainya. Tenang aja, diakui dan cari solusinya. Guys, aduh, software ketemu virtual tuh di mana-mana udah ada. Gue nih orangnya meskipun gue introvert, gue menemukan kebermaknaan dalam socializing kok. Tiap minggu gue dulu sering nongki sama teman-teman gue, sama anak rohani gue. Pokoknya gue happy gitu. Bayangin gue tuh dulu 1 minggu bener-bener ada aktivitas gereja, pulang-pulang nongki. Pokoknya happy. Sampai malam kadang. Tiba-tiba pandemi. Jadi gue termasuk orang yang dituntut berubah nih kayak hidupnya. Gimana nih? Dulu selalu nongki, dulu bisa tukar pikiran enak. Ya udah, diakui. Bukan kiamat. Ini bukan selama-lamanya. Ya udah, kita teleponan, kita virtual Zoom gitu, atau mungkin Microsoft Meet ya, Google Meet. Google Meet gitu ya, gitu-gitu. Jadi akui memang untuk saat ini cara-cara bisa berubah. Exercise bisa di rumah, banyak aplikasi macam-macam. Tapi yang paling utama benar, saya encourage. Kalau yang mungkin tadi pertanyaannya, gue biasa hiburan di luar dan lain sebagainya. Coba deh. Gue dorong banget serius buat semua kalian denger ini. Pandemi ini mungkin kita seumur hidup gak bakal alamin lagi loh. Gak bakal kita amit-amit kok alamin lagi gitu ya. Tapi mungkin kita tak akan pernah ngalamin lagi. Ini one in a lifetime chance untuk kita punya lebih banyak waktu untuk pengembangan diri di rumah. Gak bakal ada lagi momen kayak gini loh. Sampai ada lagi sih pusing ya. Cuma gak bakal ada lagi loh. Dan mungkin bisa dihubungin sama yang ini ya. Yang kayak orang kan kayak ini, masalah adalah orang nggak tahu mau kemana, stres kan. Betul. Kayak gue gitu misalnya, kayak gue nggak tahu gue harus ngapain. Itu mungkin alasan kenapa gue nggak tahu adalah karena gue ngeremehin sebenarnya. Kayak bahwa istirahat itu penting. Mungkin gue tuh ngeremehin sebenarnya. Cuma excuse gue adalah kayak, gue nggak tahu gue harus ngapain gitu. Gue nggak ada waktu, misalnya kayak mungkin gitu. Jadi harus telaah lagi. Lu tau nggak apa sih maknanya ini? Lu tau nggak apa pentingnya istirahat? Kalau mau produktif istirahat yang bener gitu kan. Jangan dimain-mainin gitu kayak. Betul banget. Sampai lu ngerti banget baru. Kalau udah ngerti harusnya ada motivasi untuk ngelakuin untuk cari gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya aku belum tahu arah makna hidupnya atau tujuan hidupnya kemana gimana, ya itu pikirin. Lagi ada waktu kan. Jadi kayak, selama ini sibuk kerja nggak bisa mikirin, nggak ada waktu buat duduk diam. Sekarang saatnya pikirin kemana sih arah kehidupan aku, kemana sih gue mau gimana. Pokoknya bener-bener deh pikirkan. Bahkan ya, seandainya misalnya selama ini lu itu tipenya kerjaannya forsir, bener-bener kerja apa, tiba-tiba pandemi, WFH, atau mungkin gak tiap hari ke kantor selang-seling gitu ya, apapun itu deh. Mungkin memang saatnya kamu istirahat. Gak ada yang salah kok, seriusan gue,
nggak ada yang salah kok. Mungkin memang saatnya kamu istirahat dulu. Ketika udah lebih stabil, baru kerja lagi, boleh juga. Jadi intinya adalah apapun yang kamu anggap bermakna atau yang kamu butuhkan, go for it, silakan. Tapi ingat, jangan sekedar autopilot rebahan gitu ya. Tiap hari rebahan, jangan. Ingat, ini one in a lifetime chance. Gua tahu ini takkan terjadi lagi, makanya waktu itu gua langsung ambil 2 course online, langsung belajar. Intens bro, gue kayak sampai pusing. Wow, tapi inilah kesempatannya belajar kayak kuliah lagi. Tapi itu pengembangan diri, karena gua tahu mungkin gak bakal ada kesempatan waktu kayak gini lagi. Itu sih. Dan apa? Lupa gue berarti. Udah deh. Oh, soal meaning. Tadi dulu bahas soal meaning ya, makna dalam hidup. Itu makna dalam hidup itu sebuah topik yang kita bisa buat 3 podcast sendiri itu yang itu dalam itu ya. Betul banget. Tapi ya itu penting sih, itu penting banget. Betul banget. By the way, janji dengan makna hidup ya, nggak harus yang spektakuler kok. Gue pengen menyelamatkan orang-orang Papua. Gue pengen menciptakan organisasi ini, menyelamatkan orang-orang nggak bisa sekolah. Nggak usah kesana dulu. Kalau misalnya belum ketemu, nggak usah kesana dulu. Keluargamu mungkin, spend time lah. Mungkin selama ini sama anak jarang ngobrol heart to heart, hati ke hati. Silakan lah ngobrol gitu. Mungkin udah lama nggak pernah telepon orang tua, sisihkanlah. Jadi tiap hari mungkin atau tiap berapa hari sekali setengah jam ngobrol gitu. Yang sepele gini, kadang makna hidup dapat ditemukan dalam keseharian kok. Nggak harus yang jauh gitu. Gue pengen ke Filipina supaya pengen bangun apa di sana. Nggak harus kayak gitu. Keseharian aja. Gue personally merasa bahwa kalau orang yang kayak punya goal membuat dunia lebih baik itu basically ya kosong gitu. Mulai dengan lingkaran yang paling kecil. Betul banget. Keluarga, diri sendiri bahkan. Kalau gue diri sendiri. Betul banget. So ya, gitu. Mantap. Oke, next mungkin WFO sama WFH. Orang yang bolak-balik nih, WFH itu buat banyak orang itu stres. Oke, terus? Nah, itu dia. Mau nanya apa ya? Gue jujur, gue juga kurang nangkep sih. Oh mungkin gini sih, untuk orang yang introvert, dia dapat kabar WFH ya, kayak aduh amin, kita bersyukur gitu kan. Itu jokes gitu ya. Itu meme-nya dari mana-mana. Kayak ketika WFH introvert makan tuh ekstrovert. Iya kan? Lu ngerasain apa kita rasain? Tapi kalau extrovert itu dikurung, itu I would imagine itu punya dampak negatif yang ke mental health mereka yang cukup kurang oke ya nggak sih? Betul banget. Nah, jadi lagi-lagi teman-teman, jadi lebih diskusinya ngobrolnya itu lebih ke terus gimana gitu kan? Dan orang-orang gini. Memang sekali lagi tiap personality ada caranya masing-masing dan ada kelebihan kekurangannya masing-masing. Kayak contoh, pokoknya bahkan memang orang melankolis lebih mudah untuk menjadi emosional, akhirnya cemas dan lebih gampang ada emosi sedih gitu ya. Kemudian ada orang yang lebih pragmatis, santai. Kalau dikasih kerjaan yang sifatnya rutin, mereka oke banget, seneng banget. Ada orang introvert gitu, ada orang extrovert. Lagi-lagi kelebihan kekurangannya. Introvert kayak saya mesti belajar sosialisasi. Mau nggak mau, lu nggak bisa alasan. Kadang-kadang aku introvert, nggak usah lah networking, you have to gitu. Gue juga introvert gitu, tapi I know it's a must gitu. Padahal gue tipe orang yang suka baca buku loh, nggak suka. Tapi gue mengerti betapa pentingnya. Jadi gue mendisiplinkan diri, beda loh. Natural dengan mendisiplinkan diri. Kadang kita harus mendisiplinkan diri kepada hal-hal yang penting dalam hidup gitu. Kemudian extrovert, belajarnya apa? Yaitu belajar untuk diam gitu ya. Belajar untuk mundur, belajar untuk fleksibel, belajar untuk ada waktunya saatnya untuk merenungkan segala sesuatu yang penting dalam hidup. Oke? Intinya gini loh. Salah satu sumber stres yang paling kena gitu ya adalah transisi. Oke? Berarti waktu kita aman sih. Apa? Waktu kita aman. Aman. Oke. Adalah transisi. Intinya adalah gini deh, nggak usah contoh jauh-jauh dulu. Kalau misalnya ada anak berbeda di dalam satu kelas, satu angkatan, ada anak berbeda. Yang sedihnya sih memang kadang berbeda secara kapasitas mental atau beda fisik deh. Biasanya apa yang akan kadang terjadi sih kepada anak itu? Kadang dibully, iya. Hanya karena berbeda.
Atau kita, aduh orang Indo ya, ada bule lewat tuh kayak Tuhan lewat. kayak karena apa? Berbeda ya nggak? Berbeda. Jadi intinya adalah kita manusia. Secara tubuh kita didesain ya, organ tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Otak kita ini senang dengan sesuatu yang rutin. Otak kita senang dengan sesuatu yang organized. Maka ketika ada sesuatu yang sifatnya itu di luar rencana atau di luar ritme aktivitas, kita gampang stres. Karena nggak biasa. Nggak usah jauh-jauh deh, gampang. Sikat gigi, ganti deh jamnya. Misalnya tiba-tiba nambahin lagi sekali sehari, jadi siang hari sikat gigi juga. Pasti bingung badan. Nggak biasa. Sama kayak sekarang transisi. Sebenarnya apakah orang, contoh ekstrovert deh, kayak kan tadi nongki-nongki keluar, terus jadi nggak nongki. Pertanyaan gue, mati nggak sih lu nggak nongki? Enggak kan? Lu nggak bakal mati. Tapi kenapa stres? Karena nggak biasa. Transisi gitu, transisi nggak biasa. Gue jamin loh, orang yang kerja, orang yang dalam nongki-nongki sosialisasi, ini kita udah biasa nih, kita udah 4 bulan kita kira-kira gitu ya. Kita udah lumayan terbiasa. Tiba-tiba deh udah normal lagi. Gue yakin kita pasti butuh waktu transisi lagi kepada normal yang sebelumnya. Jadi intinya adalah tips kepada kalian semua yang WFO gitu ya, dan yang mungkin dalam hal sosialisasi, dalam hal hiburan, intinya adalah be flexible. Jangan ada rigidity. Itu di psikologi juga sesuatu yang kurang oke. Ketika kita gini deh, rigidity kenapa bahaya sih? Karena gini loh, gua harus punya uang banyak baru bahagia. Gua harus nilainya lebih tinggi GPA dari 3,5 baru gua ngaku diri pinter. Gua harus diakui banyak orang baru gua merasa berharga. Jangan harus. Sama kayak introvert, extrovert. Ketika kamu terlalu kaku dalam hal apa yang kamu lakukan gitu ya, gua harus di luar nongkinya. Kalau enggak gua stres. Nah itu sumbernya gitu ya. Ya itu sumber lu stres sebenarnya. Enggak, aku nggak harus kata siapa. Lu bisa sosialisasi di rumah. Sama keluarga mungkin udah lama, teleponan, Zoom, filter alay-alay banyak kok kalau mau heboh-hebohan gitu. Silakan. Ya introvert juga, gue harus sendirian, gue harus ini baru gue bisa tenang. Enggak kok, gue pernah di masa gue hektik banget. Nggak bisa bener-bener nggak bisa, jarang ada waktunya sendiri. Terus tau nggak gue ngapain? Gue ke WC 10 menit di jamban duduk, gitu. Oke. Nah. Okay. Okay. Adaptasi kuncinya. Betul, ada. Gue akhirnya di jamban duduk main HP. Tapi gue fleksibel. Gue gak kayak gue harus di rumah baru gue bisa recharge. Enggak, keharusan itu sumber stresnya. Fleksibel. Untuk WFO sama WFH, orang yang merasa nggak nyaman karena WFO atau WFH, kuncinya adalah adaptasi. Cari cara sesuai dengan personality. Pakai Zoom mungkin atau kalian tahu cara yang terbaik buat diri kalian sendiri lah. Betul. Mungkin kita tahu. Betul. Dari tadi kita udah share gimana cara ambil keputusannya. Pakai opsi-opsinya apa aja. Stress relievers. Tiga hal tadi itu. Ulang lagi. Aktivitas fisik, itu yang pertama. Yang kedua adalah exercising, socializing. Itu adalah relaxing. Okay. Mantap. Sip. Apa? Kita udah sampai di segmen terakhir dalam podcast kita hari ini. Mungkin kita bisa tutup dengan Erik ya. Mungkin apa yang mau disampaikan Erik untuk para pendengar kita. Ya, baik. Guys gini, gue bakalan closing dengan cerita yang pernah gue dengar. Ini kayak secara filosofi value hidup banyak banget yang gue dapat. Singkatnya begini, ada anak, badan ini kok nggak salah kisah nyata gitu ya. Ada anak lahir dengan ketidaksempurnaan syaraf. Sorry, gue lupa nama sindromnya apa. Tapi intinya anak ini tidak bisa merasakan sakit. Pain reseptor dia mati. Jadi bener-bener kayak bener ngerasain apa yang sifatnya sakit, dicubit pun nggak sakit gitu. Sehingga akhirnya bayangin apa sih akan terjadi kalau misalnya ada anak bayi dan batita toddlers gitu ya. Dia nggak bisa ngerasain rasa sakit gitu. Pertama kayak keren, kayak kesannya keren ya, enak dong nggak bisa sakit, gini-gini. Dengar dulu ceritanya. Jadi ternyata setiap hari orang tuanya itu bisa menderita banget, nangis setiap hari. Kenapa? Karena anaknya kan nggak tahu rasa sakit ya. Jadi jatuh, seneng dia karena nggak ada rasa sakit gitu. Seneng dia. Bahkan orang tuanya pernah ketangkep basah dia main api gitu, korek gitu. Dia main kulitnya sampai melepuh, ketawa-ketawa, karena lepra.
Itu jadi Lepra tuh gitu. Oh ya benar. Nah akhirnya dia kali bisa jurutin kepala, happy gitu kan, sensasi badan tanpa dia merasakan sakit. Itu terjadi cukup lama. Sehingga akhirnya orang tuanya berdoa sesuatu yang sifatnya nggak umum. Itu apa? Mereka nangis minta Tuhan tolong berikan rasa sakit kepada anak saya. Kesannya kejam ya, kayak itu sesuatu yang masa orang tua ngomong gitu. Tapi ternyata rasa sakit, pain, itu gunanya adalah salah satu yang terpenting. It makes us feel alive sebenarnya. Kalau kita masih bisa merasakan rasa sakit, bersyukurlah, karena sebetulnya itu tanda bahwa kita masih hidup. Oke, sama kayak stres, sama kayak sedih, sama kayak marah. Ya udah, lu udah nonton Inside Out belum sih? Film Pixar. Itu gue mungkin karena latar belakang gue psikolog kali ya. Jadi bagus itu latar belakang penelitian psikologi itu banyak banget sebenarnya. Tapi intinya salah satu pesan utama daripada film itu apa sih? Semua emosi ada gunanya, gak? Semuanya. Bahkan yang kayak antagonis, sadness-nya, sedihnya, tuh kayak si Joy-nya itu kayak udah pergi jangan ya kan gituin terus, jangan udah jangan sedih lagi gitu. Akhirnya apa? Seiring, ini semoga gak spoiler ya, pokoknya intinya seiring berjalannya waktu, lama-lama jadi kelihatan banget si Joy-nya, si pemeran utamanya nyadar gitu, ini kayak perlu nih. Artinya apa di film itu? Ternyata kesedihan dibutuhkan untuk memberitahu kita apa hal terpenting dalam hidup. Hanya ketika orang yang nangis, baru orang-orang di sekitarnya tahu ada sesuatu yang missing, ada suatu life value yang hilang, ada sebuah masalah yang perlu diselesaikan. Kita marah buat apa sih? Ketika kita melihat ketidakadilan terjadi, ada hal yang gak benar, kita marah. Kita perasaan jijik buat apa sih? Buat kita menghindari sesuatu yang kita gak suka. Kita happy buat apa sih? Untuk menandakan inilah sesuatu yang bikin gue happy, ini sesuatu yang bisa gue kejar dan lain sebagainya. Bahkan ya embel-embel emosi negatif pun semua ada fungsinya, semua ada kegunaannya. Bahkan stres pun gunanya apa? Kayak tadi, kalau kita balik ke paling pertama banget, mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah. Oke guys, jadi semoga dengan mendengarkan ini jangan ditolak. Makanya penting banget kita gak menolak emosi. Diterima, diakui, diterima, disadari, divalidasi, kemudian baru bisa kita kelola. Jadi kalau kamu punya stres, kamu merasa sakit, bersyukurlah, karena itu sesungguhnya tanda bahwa kamu masih punya kehidupan di dalam diri kamu. Itu sih closing day gue. Energi gitu ya. Energi yang mau dipakai buat apa ya terserah kita gitu. Betul ya. banget. Bisa buat destruktif, bisa juga konstruktif. Betul banget. Awesome. Mantap. Kayaknya segitu ya. Kita udah cukup lama. Thank you banget buat kalian semua yang dengerin. Namaku Andre. Aku adalah yang bikin bicarakan.id. Nama siapa? Nama saya James, nggak bercanda. Nama saya Eric. Sekali lagi, Eric itu adalah konselor di bicarakan.id. Dia spesialis di anger management, anxiety management, semua pengendalian emosi negatif, ya kan? Dan juga mental health, banyak lah ya. Dia seorang psikolog, btw. So kalau kalian merasa bahwa kalian butuh untuk bantuan seorang profesional seperti Eric, ya. Tadi kita sempat bahas bahwa ada bicarakan ini nggak harus lagi takut mahal atau ribet lah ke psikolog dan sebagainya. Kamu bisa banget ke kita, jangan merasa malu juga karena aku personally merasa bahwa kalau orang yang berani untuk ngakuin bahwa dia punya masalah dan dia berani hadapin, itu bukan sesuatu yang memalukan, yang shameful gitu. Identik sama pecundang. Kalau kita mau kasar, kalau kita mau sekasar-kasarnya, kalau kamu nggak bilang justru kamu kayak bertindak seperti orang pecundang. Karena kalau orang yang berani untuk ngakuin itu hero like. Ya, gitu. Betul banget. So kabarin kita aja dan cara gimana gampang banget. Tinggal kunjungi kita di website kita di www.bicarakan.id. www.bicarakan.id gitu. Dan kita bakal layanin kamu sama seperti kita udah ngelayanin sekarang berapa 400 lebih pembicara lainnya. So gitu, thank you banget dan sampai jumpa di episode podcast Angkat Bicara selanjutnya. Bye bye. Thank you udah sabar sama saya. Oke. Yuk.